Iya, iya bang. Ya itu perlu diluruskan di berdua nih. Kayaknya ada yang miss nih. Apakah kata-kata saya menyiratkan seperti itu? Iya dong. Loh. Pertanyaan. Oke. Jawab saya dulu aja. Apakah ibu mau merubah Yesus menjadi iblis? Apakah saya kata-katanya tersirat seperti itu, sedangkan saya kata-katanya sesuai dengan yang tertulis di Bible? Francisco jangan ditanya kalau nggak ada statement. Jawab saya dulu. Apakah ibu mau merubah Yesus menjadi iblis? Enggak kan? Waduh. Aduh, kok jadi begitu ya? Kok jadi begitu? Tidak tanya Bu Ani seperti itu. Jangan begitu, Francisco. Salah kau itu. Nggak ada begitu. Tidak ada begitu. Tidak ada. Yesus itu umat Islam pun sangat menghormati saudaraku. Jangan begitu le. Salah kamu. Salah. Jangan kalah debat jadi mengatakan yang tidak ya. Oke Ibu ya. Ini debat sehat ini. Saya sesuai dengan apa yang tertulis di Bible ya. Justru Anda itu yang tidak tertulis. Tentang berubah. Memang Tuhan tidak pernah berubah. Selamanya kita Tuhan. Tapi saya kembali. YHWH yang aku maksud, yang aku sembah. Oke, tunggu dulu. Saya kembali kepada Yesaya. Yesaya di mana yang saya bilang dalam Injil ada dua sosok. Yang pertama dia adalah Immanuel. Tuhan artinya Tuhan beserta kita. Yang kedua Mikael. Yang menjadi pertanyaan saya, yang Mikael itu yang Yesus bintang timur gilang gemilang atau Yesus Kristus yang adalah Bapa Tuhan semesta alam? Itu yang menjadi PR untuk saya. Itu tentang dua sosok dalam Yesaya. Oke. Sudah paham maksud saya, Ibu? Anda tidak ada Roh Kudus, jadi Anda itu tidak memahami Bible. Oke, silakan dilanjut. Saya mute dulu. Oke, cukup ya. Mbak Juma bisa memberi edukasi dikit, kayaknya ada miss oleh Francisco ini Mbak Juma. Iya Bang Andi. Iya, gimana ini anak ini begini nih? Jadi apa ya bilangnya, kalau misalnya tadi ya dari pagi kita sudah meluruskan termasuk Pak Leo bahwa yang mengalami kematian dan juga yang dihidupkan itu sudah pasti bukan Tuhan. Tanpa dalil kitab suci pun orang yang berakal sehat sudah paham itu. Nah, kondisi daripada Yesus itu kan dihidupkan dan juga dimatikan. Bahkan ini adalah menjadi fondasi utama dari Trinitas menuhankan Yesus. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36 dan juga Roma 14 nomor 9, kan di situ jelas karena Yesus mati maka dia dijadikan Tuhan oleh Allah. Artinya bahwa ini tidak berkesesuaian dengan konsep yang diajarkan dari kitab Perjanjian Lama. Terjemahannya itu Bang Juma. Ya itu, iya benar Bu. Tapi itu yang dijadikan dasar pijakan oleh teman-teman Kristen khususnya Trinitas, di Indonesia. Trinitas. Oleh karena itulah kemudian saya katakan ketuhanan mereka terhadap manusia Yesus itulah yang tidak berkesesuaian dengan ajaran Yesus. Karena Yesus itu kan mengajarkan satu Tuhan. Sementara Trinitas mengajarkan Tuhan ada 3 pribadi. Nah, bahkan tadi dikatakan Yesus itu ada 2, kemudian Allah dan Tuhan itu beda, kemudian yang nusul menjadi manusia adalah Bapa, Roh Kudus. Ya, banyak keanehan-keanehan yang kemudian dilahirkan dari Franciscus. Iya betul, dari Franciscus ini yang saya rasa tidak sesuai dengan data yang ada di dalam Bible itu sendiri. Saya kira begitu Bang Han. Saya sedikit ini ya Bang Juma. Ketika mereka membaca di Yohanes 8 ayat 58, kan memang kata-katanya nas itu mengatakan bahwa Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Nah, di situ langsung Trinitas bilang, nah itu kan Yesus YHWH sebelum bumi ada. Nah, tetapi penjelasan dari saya, Bang Juma jelas ya bahwa Yesus itu memang sebelum turun ke bumi memang sudah diciptakan sebagai makhluk roh seperti malaikat.
Nah, itulah yang diturunkan ke bumi, bukan YHWH-nya yang turun. Paham ya? Iya, betul. Iya, seperti itu. Alkitab itu sebenarnya bicara seperti itu, tapi mereka ya udah, kalau udah nemu ayat yang seperti itu langsung bulat ke Trinitas. Gitu. Iya. Di room ini baru siapa aja? Bang Yuma, Bu Ani, sama siapa lagi? Bang Andi? Iya. Ada masih Fransiskus, ada Masih ada. masih ada Bang Juma. Nanti terus masih banyak kok. Jadi diskusi edukasi aja sih, buat apa ya? Tujuan Ya. kita kan ada Bang Juma, ada Bu Ani gitu ya, satukan persepsi, menyatukan persepsi bahwa Yesus itu adalah manusia ciptaan. Itu aja dulu sebenarnya standarnya. Pokoknya Yesus itu diciptakan oleh YHWH. Dan ciptaan inilah yang diutus ke bumi melalui rahim perawan Suci Maria. Saya biar kalau tadi Pak siapa Fransiskus masih dengar, saya bacakan dengan jelas Lukas ya. Lukas ini ketika Yesus di rahim awal kehidupannya di bumi melalui rahim perawan Suci Maria, yaitu di Lukas 1 ayat 26. Saya baca ayatnya. Dari 27 saja. Untuk ketika Elizabeth hamil 6 bulan, malaikat Gabriel diutus Allah ke kota Nazaret di Galilea untuk menemui gadis bernama Maria. Gadis itu telah bertunangan dengan pria bernama Yusuf, keturunan Daud. Ketika bertemu dia, malaikat itu berkata, "Orang yang sangat diberkati, salam sejahtera, Yahweh menyertaimu." Maria kaget mendengar kata-kata. Dia berusaha memahami maksud kata-kata itu. Maka malaikat Gabriel itu berkata, "Jangan takut Maria, Allah berkenan kepadamu. Kamu akan hamil dan akan melahirkan anak laki-laki. Kamu harus menamai dia Yesus. Dia akan menjadi penting dan akan disebut putra dari Allah yang Maha Tinggi. Allah Yahweh akan memberikan tahta Daud leluhurnya, dan dia akan menjadi raja atas keturunan Yakub untuk selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berakhir." Tapi Maria berkata kepada malaikat itu, "Bagaimana itu bisa terjadi? Aku masih perawan." Malaikat itu menjawab, "Kuasa Roh Kudus akan datang ke atasmu, dan kuasa Roh Kudus yang Maha Tinggi akan menaungimu. Karena itu anak yang akan dilahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Seperti itu ya. Lalu Maria berkata, "Aku budak perempuan Yahweh, semoga itu terjadi kepadaku sesuai dengan kata-katamu." Malaikat itu pun pergi meninggalkan dia. Jadi jelas ya, yang akan dilahirkan adalah putra tunggal Allah, kudus, anak Allah, bukan Allah ya, bukan Tuhan yang dilahirkan ya. Bang Fransiskus biar dengar. Nah, yang itu adalah awal kehidupan Yesus di bumi, dari mulai di rahim perawan Suci Maria. Begitu. Dan yang melalui kuasa Roh Kudusnya YHWH. Jadi YHWH mau melakukan segala sesuatu, bertindak, merencanakan sesuatu, dia memakai Roh Kudusnya, memakai rohnya. Itu awal kehidupan Yesus di bumi. Paham ya dari ayat-ayat tadi ya? Bang Handi? Bang Yuma?
Iya, iya Bu. Jadi mau diupayakan seperti apapun kemudian untuk mendudukkan Yesus yang adalah manusia itu menjadi Tuhan itu nggak bisa. Ya, Karena Tuhan itu bukan makhluk, Tuhan itu bukan ciptaan. Sementara akal sehat kita itu tidak bisa kemudian menafikan bahwa Yesus itu adalah manusia karena dia dilahirkan oleh manusia, kan gitu. Nah, inilah yang kemudian susah untuk dijelaskan kepada teman-teman kita Trinitas karena sudah kepalang cinta. Yang namanya cinta itu ya tai sapi pun dia anggap roti gitu. Jadi Yesus yang manusia ini yang begitu hebat, yang begitu sakti, yang begitu pengasih, ya dianggapnya juga Tuhan. Padahal tidak ada salahnya kalau keluar biasaan yang dilakoni oleh Yesus, ajaran kasih yang diajarkan oleh Yesus, hanya dinisbahkan sebagai utusan Tuhan saja. Iya. Ya, jadi Yesus sudah berkali-kali, padahal Yesus berkali-kali bilang, Bapa lebih besar daripada aku. Aku akan pergi kepada Bapa. Bapamu dan Bapakku, Allahmu dan Allahku. Itu sebenarnya jelasin. Di posisi itu sebenarnya Yesus sebagai kehendakku. Ya. Jadi dia datang ke dunia ini bukan karena kehendakku, tapi karena aku diutus oleh Bapa. Banyak kata-katanya sebenarnya. Iya, itu dia. Tapi kok Ibu Ani beda dalam pendapat sama mereka, ada apa sih? Yang benar siapa? Yang masuk akal siapa? Saya apa mereka? Ya saya sih sebagai orang yang berakal. Ya, orang yang tidak mengakal-akali gitu. Dalam konsep saya pribadi ya. Ya. 1000% Bu, bukan 100, 1000. Nah itu. Buat Tuhan itu satu. Kita sepakat di situ Bunda, Bu Ani. Maaf, kita sepakat dalam konsep ahad. Sepakat di situ. Tunggal, tentang nama. Esa, ahad ya. Satu, tunggal, sama. Esa, ahad itu sama. Kalau Esa itu kesatuan gimana Bu Ani? Itu manusia yang berbicara seperti itu manusia, tapi nggak bisa. Bukan kita biasa. Kita baca lagi di Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Gantian dong Bang dibacakan. Capek aku. Iya. Yohanes berapa? 17 ayat 21, 22, 23 itu aja. Itu sudah mengandung makna dan pemahaman yang jelas. Yohanes 11 ya? Yohanes 17. Oh, 17. Aduh, maaf. Ayat 21, 22 dan 23. Oke. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Benar, Yesus adalah utusan. Sampai 23. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Jadi kalau memang ini berarti ada 13 Tuhan dong. Begitu Bu ya? 23-nya. 23. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Jadi benar. Jadi benar. Ya, jadi kata-kata nanti dulu, kata-kata Yesus yang mengatakan aku dan Bapa satu, itu bukan berarti Yesus itu Bapa, tetapi penjelasannya di sini dikatakan bahwa muridnya Yesus pun bisa seperti Yesus dan Bapa bersatu. Bapa dan Yesus satu. Itu sebenarnya satu tujuan, satu ajaran, satu tujuan, satu ajaran. Sepakat. Sepakat ya, Pak Felix ya? Pak Dokter, saya dokter. Pak Dokter Adi ya? Bukan, Dokter Husaimah, dokter Muslim. Namanya
Dr. Husaima Rahman. Oh, yang Rahman. Yang Pak Adi beda lagi ya. Maaf. Nah, Apa Adi kok lagi. cara bicaranya berbeda. Kok bisa sederajat itu berubah? Saya yang salah paham. Oke, jadi setuju ya bahwa Trinitas kalau Bible dijelaskan ayat per ayat sesuai dengan yang tertulis dan apa maksudnya itu sebenarnya nggak ada ajaran Trinitas loh Pak Dr. Husain. Ya, sepakat Bunda. Sepakat saya. Dari dulu kita berdebat seru di sini tentang Trinitas. Yang saya sepakat dengan Bunda itu tentang ajaran tauhid ini. Artinya tauhid itu bahwa kita mengesahkan satu-satunya pencipta. Nah, itu sudah apa namanya dalam konsep akidah. Fondasi utama penyembahan itu kepada yang Esa tadi ya, YHWH kalau di Bible ya. Nah, sekarang kalau membahas mengenai Yesus, kan tadi Yesus itu utusan. Saya sepakat utusan Allah karena dia adalah nabi yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan begini, Yesus itu terkemuka di bumi dan di akhirat. Kenapa? Karena setiap nabi pada kaumnya itu, pada zaman Isa alaihissalam atau Yesus itu, dia adalah orang nomor 1. Tidak ada yang bisa kalahkan dia. Seperti itulah. Demikian pula kedekatannya semua nabi di akhirat nanti, dia juga akan dekat dengan bersama pencipta. Karena semua nabi akan diperlakukan seperti itu. Nabi Musa pun akan dekat seperti itu pemahaman kami. Artinya utusan-utusan Tuhan, kalau misalnya Bunda mengatakan YHWH atau Yahweh, itu dia juga menciptakan Adam, misalnya pendapat Bunda, maka Adam pun akan dekat dengan Yahweh. Karena nabi-nabi itu adalah utusan pilihan Tuhan gitu, saudaraku. Begitu. Berarti Pak Husaima Rahman ini Pak Dokter Muslim ya ternyata. Saya kira Trinitas tadi. Waduh, Muslim dari lahir ini. Makanya kalau walaupun belum kenal, tapi kalau kita udah biasa diskusi, saya udah biasa diskusi dengan Muslim, dengan Trinitas, bahkan dengan Unitas, Katolik dan lain sebagainya. Saya udah biasa. Murid ke-21 dari Gurunda Suma, murid yang ke-21. Ya, maksudnya tadi di awal-awal saya kira Anda ini Trinitas, ternyata cara bicaranya saya udah langsung tahu bahwa Anda Muslim, Islam. Ya, jadi kita sepakat tauhid ya, Esa tunggal sama. Oke? Oke, kalau kita Pak sepakat. Dokter tadi maksudnya ini ada tadi ya. Begini, ini banyak dari Muslim yang selalu bertanya kepada saya, dan memang ada ayatnya bahwa Yesus itu datang untuk Bani Israel. Nih, kalau mau dikisahkan Bani Israel kenapa awal-awalnya Yesus memang khusus ke sana dulu. Secara jasmani Yesus itu di sana, ya. Karena memang bangsa Israel ini tercerai-berai karena peperangan antara Nebukadnezar dan sudah dinubuatkan bahwa kerajaan Yerusalem itu akan dikalahkan, benar kalah. Jadi orang-orang yang masih disayang Tuhan, istilahnya gitu ya, itu memang tercerai-berai. Ada yang di Pulau Patmos, ada di sungai, ada yang di pinggir sungai apa? Aduh lupa, di Daniel, lupa saya. Nanti saya buka ayatnya. Bukan. Nama hurufnya itu cuma 3. Sungai apa? Sungai Nil. Saya buka lagi. Nah, itu tercerai-berai semua. Bangsa Israel itu kan memang pada zaman dahulu sebelum mereka ditolak oleh YHWH, ya. Sebelum mereka membunuh Mesias, itu mereka masih dibilang umat pilihan YHWH kan. Itu terkenal ya, Israel itu umat pilihan. Bahkan turut sampai hari ini juga kalau yang tidak membaca Bible dengan benar, pemahamannya tidak benar, itu sampai hari ini masih dikira
mereka itu sampai sekarang jasmani umat pilihan gitu. Padahal sudah ditolak sejak mereka membunuh Yesus. Suami saya kan Katolik tadinya, tapi sekarang udah seagama dengan saya. Dia itu tadinya mikirnya juga Yahudi itu, Israel itu masih umat pilihan sampai hari ini. Setelah dijelaskan di Alkitab bahwa sejak membunuh Sang Mesias, mereka ditolak. Sebentar. Ya, yang penting Bunda, pondasi keimanan dulu. Itu saya sudah bilang tadi, dalam konsep Islam, pondasi yang pertama adalah akidah. Itu harga mati. Dalam kalau beragama, itu salah, betul. Dalam itu beragama, salah, artinya begini. Kalau kita mendaftar dalam satu kampus, tidak terdaftar nama di sana, apapun itu, apapun yang kita lakukan cerdas, tetap tidak mendapat ijazah. Begitu Bunda. Jadi itulah pandangan. Barangkali Gurunda barangkali bisa tambahkan. Gurunda silakan. Oke. Sekarang ganti tema yuk. Iya, jadi bisa ganti tema. Kemarin kan gini, kalau enggak salah, bisa enggak dibahas nubuatan udah ada Pak Dokter. Ya. Udah ada temanya, udah dikasih tahu. Temanya apa? Apa temanya? Nanti saya jadi moderator. Kita mau tema apa ini? Bang Handi. Bang Juma tanya. Bang Juma. Udah ada. Enggak ada Bang Juma kayaknya. Adakah nubuatan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Aku dari ada tamu. Itu tadi ada nubuatan. Benar. Ini Dok, tadi ada permintaan Ibu siapa? Ibu Ani mengenai ada nggak sih nubuatan Nabi Muhammad di kitab suci sebelumnya kan gitu. Ini mau diberi edukasi oleh Bang Juma gitu ya Dok. Jadi saya menjawab sesuai ayat-ayat yang di kitab saya ya tentang tadi bahwa apakah gitu kan. Nah sekarang yang saya mau karena mengambilnya dari Bible, saya harus bertanya, di manakah menurut Anda semua atau Bang Juma atau Pak Dr. Husain, di manakah ayatnya yang menunjukkan bahwa itu nubuatan untuk Nabi Muhammad? Silakan, mana dulu? Saya pengen tahu ayatnya mana sih yang kalian baca. Baik. Itu yang berhak menjelaskan Bang Juma. Silakan. Oke. Silakan. Di mana Bang Juma? Ntar ya Bu ya. Saya ada tamu sedikit bentar. Saya kasih tahu aja deh, Ulangan 18 ayat 15 sampai 19. Udah buka dulu itu dibaca. Itu yang Muslim selalu mengatakan itu. Padahal itu Yesus belum lahir loh. Iya, bentar. Ulangan 18 ayat 15 sampai 19 itu yang menurut Muslim ketika saya berhadapan langsung tidak di Zoom begini, ayat itu yang ditunjukkan kepada saya. Ya. Baik, kita mulai ya, Bu ya. Ya dibaca ayatnya. Ulangan 18, 15, 19 itu udah umum itu ayat itu yang Muslim Ulangan 18 itu. Ya. Itu di lapangan juga saya seperti itu, tidak hanya di Zoom. Itu katanya untuk nubuatan untuk Muhammad. Nah, nanti saya akan beritahukan. Ulangan 18. Baik. Kita mulai terkait dengan nubuatan ini. Sebenarnya kami umat Islam itu tidak tergantung kepada apa yang kemudian ada di dalam kitab-kitab terdahulu tentang Rasulullah Muhammad SAW. Hanya saja dengan adanya berjalannya waktu, ya, karena adanya dialog, maka kemudian penolakan dari teman-teman Kristen terhadap kenabian Rasulullah Muhammad SAW itu, kalau kita menggunakan Al-Quran, maka itu sudah pasti mereka tidak akan terima.
Maka kami mencoba untuk menjelaskan kepada teman-teman Kristen terkait dengan nubuatan atau ramalan tentang datangnya Nabi tersebut. Jadi gini, ketika Ibu meminta kita membuka Ulangan 18, diawali dengan nomor 15, seorang Nabi ya dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Jadi Nabi ini sama seperti Musa. Nah, ini perlu dipahami dulu. Akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Jadi Nabi ini yang harus didengarkan. Nabi yang sama seperti Musa ini yang harus didengarkan. Lalu kemudian di data nomor selanjutnya dikatakan, tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb, pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku. Dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman Kristen minta, mana kemudian bukti-bukti yang bisa diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang Arab, kepada bangsa Arab, kepada Nabi Muhammad SAW, seperti layaknya Tuhan menyatakan diri kepada nabi-nabi di Israel. Di sini sudah dikatakan di nomor 12-nya, di nomor 16-nya, bahwa orang-orang sudah tidak mau lagi mendengar suara Tuhan. Dan tidak mau lagi ada, bentar Bu ya. Ya, dan tidak mau lagi api besar ini dilihat oleh mereka, supaya mereka itu tidak mati. Dan Tuhan mengatakan, apa yang dikatakan mereka itu baik. Artinya Tuhan mengiyakan. Tuhan tidak akan lagi datang menyatakan diri, seperti apa yang terjadi kepada Bani Israel. Akan tetapi, Tuhan akan mengutus seorang nabi, akan membangkitkan seorang nabi, bagi mereka, bagi Bani Israel. Ya, di antara saudara mereka, di antara saudara Bani Israel. Seperti engkau Musa. Jadi seperti Musa, aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Nah ini. Jadi firman Tuhan ini akan ditaruh di mulutnya. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Nah yang kami pahami di sini Bu, bahwa pernyataan Tuhan sama seperti Musa Nabi tersebut, yang dimaksud dengan menaruh firmanku ke dalam mulutnya, itu kami pahami bahwa setiap orang yang tidak dapat membaca, jika disuruh membaca, pastinya dia tidak dapat membaca. Tapi jika orang yang tidak dapat membaca itu dituntun oleh orang lain, kemudian ia mengikutinya, maka itu artinya orang ini ya ditaruh sebuah ucapan atau firman di dalam mulutnya. Nah ini yang terjadi terhadap baginda Rasul Muhammad SAW. Kalau kita mencari nabi yang sama seperti Musa, yang kemudian ada firman ditaruh di mulutnya, kita lihat kitab teman Kristen itu bukan langsung dari mulut Yesus, bukan Tuhan menaruh firman di mulut Yesus, tetapi kalau yang dituliskan Lukas adalah firman Tuhan, maka Tuhan menaruh firman di mulutnya Lukas, Tuhan menaruh firman di mulutnya Markus, di mulut Paulus. Tapi apakah betul mereka itu nabi yang sama seperti Musa? Nah ini poin pertama yang ingin saya katakan, bahwa nabi yang sama seperti Musa itu akan berbicara di mana apa yang diutarakan dari mulutnya itu bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari firman Tuhan yang di mulutnya ditaruh perkataan. Itu sementara dari saya. Iya, sebentar. Saya Bibelnya banyak ini. Jadi saya ngambil dari mana-mana yang bisa gampang dipahami. Oke, jadi dengan membaca Ulangan 18 ayat 15 tadi, menurut Bang Juma, bahwa itu adalah nubuatan untuk Muhammad, itu intinya kan? Iya. Ya, tetapi kala itu Yesus belum lahir. Yesus belum lahir. Kalau menurut Bible itu adalah untuk Yesus, bukan untuk Muhammad. Ayatnya di mana? Saya akan tunjukkan ayatnya. Ayo kita sama-sama baca bersama. Di
Yohanes 5 ayat Yohanes 1 dulu. Yohanes 1 dulu ayat 45. Nanti silahkan Bang Jumad yang baca deh. Yohanes 1 ayat 45 dulu. Silakan ditampilkan dalilnya moderator, teman-teman. Saya baca aja ya. Saya nggak Iya, bisa. silakan. Saya Silakan. nggak bisa menampilkan. Soalnya saya HP-nya yang buat Zoom. Oke. Di ayat berapa? berapa, Bu Ani? Oke, Bu Indri deh. Bu Indri silakan. Ayat berapa? Yohanes 1 ayat 45 dulu. Ada 5 ayat yang membuktikan, mengatakan bahwa Ulangan 18 ayat 15 sampai 19 yang menurut Muslim itu adalah nubuatan untuk Muhammad, tapi ternyata itu untuk Yesus. Inilah ayat-ayatnya untuk penyanggahan saya sebagai yang pemahaman Alkitabiah bahwa itu adalah Yesus. Coba silakan Ya, baca. Yohanes berapa, Bu? 1 ayat 45 Yohanes dulu. berapa? 1 1. Ayat 45. 4 dan 5 ya? 45. Iya. Sebentar ya, saya screenshot dulu. Oke. Dibaca aja kali ya, nggak usah di screenshot ya. Iya, dibaca Biar- aja, Bu. Ya, soalnya saya hafalannya belum sampai ke angka 40 di Yohanes 1 itu. Gini, baca Bible itu kadang-kadang, kemarin saya sudah sampaikan bahwa kadang-kadang satu ayat itu sudah ada maknanya. Ini Bu Ani. Ya, 45 ya, saya baca ya. 45. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Ya. Oke, dilanjut. Sekarang Lukas 24 ayat 27 dulu sebelum yang lain. Lukas 24 ayat 27. Ya. Lukas 24 ayatnya yang ke-27. Oke. Oke. Mana? Itu Bu udah. Ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi artinya Nabi Musa walaupun tidak sejaman, yang ditulis oleh Musa itu adalah tentang dia itu Yesus. Terus Sebelum saya melihat catatan yang saya masih ingat di Ada lagi, Bu? banyak, ada 4 ayat yang Oke, sebenarnya banyak silakan. tapi yang Nanti tinggal saya tanggapi satu-satu, silakan. ya Kisah Para Rasul 10 ayat 43. 10:43. Ya. Itu yang ada di ingatan saya ayat-ayat. Saya lagi Zoom.
bilang aja dengan kantor pusat. Yuk. Ya, Pak Pak. Kenapa? Ya, gimana? Ya, Ada yang lagi? Masih banyak Bang Yuma. Oke, silakan ditunjukkan aja dulu sekalian, Bu. Nanti saya tanggapin satu-satu. Ya, tentang dialah. Semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ini dia adalah Yesus. Kalau dilihat dari ayat 1 sampai ke semua satu pasal ini, dia adalah Yesus. Jadi semua nabi bersaksi tentang Yesus. Ya, itu intinya. Lagi, sekarang kisah 7 ayat 37. Kisah 7 ayat 37. Ya. Tujuh ayat 37. Ada? Entah semua tentang dialah semua nabi berbicara tentang Yesus, termasuk tulisan-tulisan Musa. Itu tadi berkata begitu. Ya. Saya baca lagi di Lukas 7 ayat. Tadi sudah saya baca yang ayat 3. Ayat 27. Oh ya, ini boleh juga ya. Saya baca. Musa ini ulalah berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Ini kan orang Israel maksudnya. Tadi itu sih ayatnya tadi. Sekarang, oke, tadi udah dibaca. Semua saya baca dulu ayatnya, nanti saya jelaskan dan nanti Bang Juma memberi tanggapan ya. Iya. Ayatnya masih ada, Bu? Masih di Yohanes 5 ayat 46. Yohanes 5 ayat 46. Ya, udah. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Jadi tulisan Musa itu tentang Yesus semua. Itu maksudnya ayat ini. Termasuk tadi di kisah 10 ayat 43 juga mengatakan semua nabi bersaksi tentang Yesus. Oke? Satu lagi di bentar ya. Oh, enggak, udah itu aja. Cukuplah itu saja. Oke. Itu Ya. saja. Ya. Jadi Ya, sudah Bang begitulah. Juma. Ya, jadi saya Iya. jadi seperti ini Bang Juma. Mengapa Iya. ya? Mengapa Kristen kalau yang Trinitas saya nggak reken ya, karena mereka muter-muter terus tentang Tuhan aja kan. Memahami kitabnya aja susah banget. Ayatnya mengatakan A, mereka mengatakan C gitu kalau Trinitas rata-rata. Tapi kalau yang Alkitabiah seperti kami, ini kepercayaan yang seperti saya ini di seluruh bola bumi seperti ini sama.
Kalau Bang Juma ketemu dengan tidak dengan saya tapi sekelompok dengan saya pasti akan sama, gitu ya, pasti akan sama. Jadi Yesus sendiri mengatakan bahwa kalau kamu percaya kepada Musa, ya kamu harus percaya kepadaku karena Musa telah menulis tentang aku. Jadi dari semua yang ayat tadi kita baca, itu semua menyebut nama Musa yang menulis tentang Yesus. Jadi termasuk Ulangan 18, 15, ayat 19 itu Musa menulis tentang Yesus yang akan datang karena memang Yesus belum lahir ke bumi. Seperti itu, makanya kami sebagai pengamal Bible, sebagai yang menerapkan Bible dengan benar dan tepat, kalau meleset itu karena ketidaksempurnaan, karena kami masih berdosa, tapi setidak-tidaknya pokok intinya itu tidak meleset, kan seperti itu ya. Jadi kami memang tidak menemukan ayat satupun kata-kata Muhammad di Bible. Yang ada, dulu saya punya terjemahan nih, saya lagi cari dari kemarin nggak ketemu, lagi dipinjem. Ada mengatakan sebelum Yesus lahir dikatakan akan lahir Mahdi. Nah itu dulu pernah saya berhadapan langsung, tidak di Zoom seperti ini, dengan Muslim, dia tunjukin ayat itu, Mahdi inilah Muhammad. Imam Mahdi, namanya bukan Mahdi, Imam Mahdi. Itu ada kata-kata itu di Keluaran. Keluaran ini saya udah cari kitabnya nggak ada, kayaknya dipinjam teman. Nah, Imam Mahdi ini itu juga Yesus, Imam, karena Yesus ini setelah bangkit dari kematian yang disiksa sama Yahudi itu dengan sadis itu Yesus sebagai imam. Keluaran berapa, Bu? Saya nggak ingat ayatnya yang sekarang nggak ada. Di terjemahan yang saya punya berapa ini? 1, 2, 3, 4. Saya punya 5 Alkitab. Tapi saya ayatnya yang itu tuh nggak ketemu. Yang ada itu kayaknya lagi dipinjam teman. Saya udah ubek-ubek rumah saya nggak ketemu. Yang ada kata-kata Imam Mahdi ya. Ada Imam Mahdi dulu. Dulu ada ayat itu yang terjemahan itu ada mengatakan itu. Tapi Imam Mahdi itu seperti ini pengertiannya. Kalau itu dianggap Muhammad juga. Pengertiannya bahwa dulu ada yang bernama Melkisedek. Itu imam di kerajaan Yerusalem. Sebelum Yerusalem berdiri, itu ada Melkisedek. Itu imam Allah yang maha tinggi. Jadi dia wakil. Jadi dari zaman dahulu sampai sekarang, itu kalau pernyataan di Bible itu, di Alkitab, bahwa YHWH itu selalu mempunyai wakil di bumi. Pertama wakil di bumi, dulu umat Israel, karena umat Israel pilihan, ya umat Israel minta apa aja kan dikasih. Dari minta raja-raja, dikasih raja-raja. Setiap raja-raja yang dipilih oleh Yahweh, yang diurapi, Yahweh pasti menyertai dia. Lalu raja-raja, ya pertama kan Raja Saul. Israel itu memang manja, bandel, tegar tengkuk, tapi suka memberontak. Itu di hadapan Yahweh. Ketika mereka meminta raja, dikasih raja Saul. Ya. Setelah Saul melanggar perintah Tuhan, meminta perintah Yahweh, diganti Daud Salomo. Terus sampai terakhir kerajaan Yehuda. Setelah kerajaan Yehuda tidak ada lagi karena sudah tegar tengkuk. Seperti itu. Dan kerajaan itu tetap akan berdiri secara rohani, yaitu kerajaan surga, di surga. Kerajaan Daud itu berlangsung di surga. Itu menurut Bible ya. Ini juga Trinitas juga mungkin tidak taunya cuma ada kerajaan surga, tapi tidak tahu sejarahnya seperti apa. Kalau Trinitas seperti itu. Nah, oleh sebab itu Imam Mahdi ini adalah Yesus. Ketika hukum Taurat, ya, orang Lewi, suku Lewi itu bukan milik pusaka. Jadi ada perpuluhan, ada namanya perpuluhan itu di Bible, itu hanya dikhususkan untuk kaum Lewi. Kaum Lewi itu dari keturunan Nabi Harun, adiknya Musa. Jadi keturunannya Nabi Harun, selama itu dia tidak mendapat
tanah milik pusaka, tapi mereka hidupnya dengan persepuluhan, gitu ya. Itu jelas banget di peraturan Taurat seperti itu. Nah ini yang menjadi kepercayaan kekristenan itu, ketika YHWH itu memberikan hukum di Taurat, hukum Taurat Musa, itu kalau mengampuni dosa, itu kan melalui domba, melalui binatang. Darahnya harus dikucurkan, harus di atas mesbah, harus dioleskan. Nah, peraturan-peraturan itu betul-betul harus ditaatin, karena itu hukum Taurat yang harus ditaatin bangsa Israel saat ini. Nah, tetapi kan Yesus sudah dinubuatkan bahwa akan lahir. Untuk apa Yesus lahir? Yesus memang sudah dinubuatkan bahwa Yesus itu memang harus mati. Tetapi matinya dengan secara sadis begitu, ya istilahnya mau mati dengan cara apapun, pokoknya memang Mesias harus mati. Karena darahnya harus bercurah. Untuk menggantikan korban-korban yang penebusan dosa seperti itu. Tetapi untuk Yesus, ini global. Untuk seluruh umat manusia, keturunan Adam. Nah, ketika tadi saya ulang lagi, setelah Yesus mati, bangkit, Yesuslah pengganti imam. Imam Mahdi maksudnya imam bagi Allah. Makanya ada kata-kata Yesus adalah imam besar seperti Melkisedek. Jadi itu juga tidak menunjukkan itu Nabi Muhammad, tetapi itu juga untuk Yesus. Karena pengganti yang dulu imam-imam setiap ada yang berdosa terus membawa persembahan untuk penghapus dosa. Nanti Bang Yuma bisa dibaca di Ibrani 9 ayat 11 sampai 28. Itu seperti itu. Pengorbanan Yesus seperti itu. Harus pakai darahnya sendiri, pengganti dari hukum Taurat yang harus membawa korban-korban persembahan penebusan dosa dari binatang itu. Nah, satu lagi bahwa ini agak sedikit di luar sedikit dari tema yang aku sampaikan ini. Maria sama Yusuf itu di buku Imamat dikatakan bahwa barang siapa yang mampu untuk mentahhir itu suci ya, untuk menyucikan dosa itu dengan korban domba. Tapi kalau nggak mampu boleh pakai burung tekukur. Nah, Yusuf dan Maria itu terbukti dia berarti tidak mampu, dia tidak kaya raya seperti yang disebut sama Ustadz Kainama, katanya, oh Yusuf itu kaya raya. Tidak. Imamat bilang kalau tidak mampu boleh pakai tekukur. Tetapi Maria dan Yusuf ternyata ketika mempersembahkan korban itu yang pada zaman Nabi Musa masih seperti itu, dia pakai tekukur. Berarti Ustadz Kainama itu tidak ada Roh Kudus. Satu lagi sebelum ditutup, sebelum disanggah. Ini udah lain daripada tadi. Untuk mengetahui Roh Kudus itu membantu, membimbing dalam memahami Bible, kita ketahuan. Satu contoh gini, ada video Yonatan Nandar, Ustadz Kainama, Aristo. Ada lagi pernyataan dari Mongol Stress, katanya Yesus selama 13 tahun sampai 29 tahun, Yohanes Yonatan Nandar, Ustadz Yonatan Nandar bilang Yesus katanya ke India. Bang Aristo katanya bilangnya ke Arab. Sedangkan Ustadz Kainama bilangnya sekolah ke jadi rabai. Si Mongol Stress, dia tidak tahu apa-apa. Mereka tidak ada Roh Kudus. Karena jawabannya ada di Bible. Yesus kemana? Itu buat tema nanti aja. Itu tanda. Aku cuma mengasih tahu tanda bahwa Roh Kudus itu membantu orang-orang yang membaca Bible dengan rendah hati. Dengan rendah hati, kalau Bible mengatakan begini, ya begini. Kalau Yesus utusan, ya utusan. Yesus ciptaan, ya ciptaan. Itu tandanya rendah hati. Jangan dibilang Yesus, dikatakan di situ Yesus ciptaan, Yesus utusan. Oh, Tuhan itu Allah. Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah. Itu namanya nggak rendah hati terhadap firman Allah. Begitu ya Bang Juma, contoh orang yang dibimbing Roh Kudus, ditolong Roh Kudus, dibantu Roh Kudus untuk memahami firman-Nya YHWH.
yang tertulis di Bible. Oke, silakan kalau mau ditanggapi, Bang Juma. Ya, siap. Makasih. Bu Ani, sebelum saya masuk ke pembahasan, saya ingin tanya dulu Ibu. Bisa Ibu tunjukkan kepada saya kesamaan Musa dan Yesus itu yang mana? Kesamaannya ya sama-sama utusan Yahweh tadi. Lalu apa Ya. lagi, Bu? Musa membawakan apa yang disampaikan oleh Musa. Semua perkataan Yahweh itu diterapkan, dilakukan, dijalankan. Sama Yesus juga apa yang dikatakan Yahweh juga dilakukan, dilaksanakan. Kalau Musa kan nggak terlalu banyak mujizat. Musa mujizatnya hanya ketika Firaun tidak percaya kalau kepada Yahweh Allahnya umat Israel bahwa dia benar-benar Allah yang benar, gitu ya. Jadi kesamaannya sama-sama utusan. Itu aja, Bu? Sama-sama utusan dan mujizat-mujizat juga. Dan perkataannya Yahweh taruh di mulutnya Musa, perkataannya Yahweh juga ditaruh di mulutnya Yesus. Kan Yesus kemarin ayatnya baru kita baca bahwa semua yang jadi perkataan dan juga mujizat itu masuk dalam kategori utusan, Bu. Satu aja ya kesamaannya. Ya, untuk saat ini ya itu dulu bahwa kesamaannya hanya satu utusan. Sama Tuhannya ya, sama Tuhannya juga satu yang memberikan firman itu ke mulut Musa, sama firman itu yang ke mulut Yesus itu sama. Ya, Tuhan yang sama juga, ya kan? Baik, jadi rangkaian beberapa dalil yang kemudian Ibu susun berdasarkan keinginan orang-orang yang ada pada masa itu untuk mendudukkan Yesus sama seperti Musa, seperti yang Anda terangkan Yohanes 7:16, kemudian Yohanes berapa tadi Yohanes 1 nomor 45 ya, kemudian di dalam Lukas 24 nomor 27 dan seterusnya. Tapi ini hanya mengatakan bahwa tertulis tentang Yesus dari Musa, tertulis tentang aku dari tulisan Musa, dan seterusnya. Tapi di kitab Ulangan itu tidak ada yang kena terhadap apa yang kemudian menjadi kesamaan Musa. Nah, izinkan saya untuk mengurai. Yang pertama, ketika Tuhan mengatakan bahwa Nabi itu sama seperti Musa. Dalam hal apa dia sama? Nah, itu dulu yang perlu kita kaji lebih jauh. Jadi dikatakan seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka. Seperti engkau ini. Jadi penekanannya di situ jelas. Ada kata-kata dari antara saudara mereka. Musa dan kaumnya itu adalah orang-orang Yahudi. Di sini ditujukan sebagai satu kesatuan ras. Dan sebagai saudara, mereka tanpa ragu-ragu adalah jelas siapa saudara daripada keturunan Bani Ishak, Bani Yakub. Tentu adalah bangsa Arab. Nah, coba kita perhatikan. Kok bisa? Kita perhatikan dulu. Sabar Bu, nanti Ibu tanggapin. Coba kita perhatikan. Ibrahim atau Abraham itu memiliki dua orang istri, Sarah dan juga Hagar. Hagar melahirkan seorang anak anak yang pertama yaitu Ismail. Ya, dan kemudian itu diterangkan di dalam Kejadian 16 nomor 15. Ibrahim kemudian memanggil Ismail dengan sebutan anaknya. Itu terjadi di dalam Kejadian 17 nomor 23. Nah, kemudian Ismail di dalam Kejadian 17 nomor 25 itu dipanggil untuk bersunat. Sampai usia 13 tahun Ismail adalah satu-satunya anak yang berasal dari Bani Abraham atau Ibrahim. Nah, ketika kemudian perjanjian yang disahkan antara Tuhan dengan Ibrahim, Tuhan memberi Abraham anak laki-laki melalui Sarah yang dinamakan Ishak. Jadi, coba kita bandingkan. Jika Ismail dan Ishak adalah anak dari ayah yang sama, yaitu Abraham, maka mereka tentu adalah kakak beradik. Karena itu, anak dari salah seorang di antara mereka adalah saudara dari anak yang lain. Keturunan Ishak adalah bangsa Yahudi, dan keturunan Ismail adalah bangsa Arab. Jadi mereka bersaudara satu sama lain. Lalu kemudian Bible menegaskan, dan dia Ismail akan menentang semua saudaranya. Kejadian 16 nomor 12 akan menentang semua saudaranya. Dan dia Ismail
wafat dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Kejadian 25 sekitar nomor 17. Nah, anak-anak Ishak adalah saudara dari keturunan Ismail. Dengan cara yang sama, Rasul Muhammad SAW juga berasal dari saudara bangsa Israel. Karena dia adalah keturunan dari anak Ismail, putra daripada Abraham. Hal ini sangat tepat sekali dengan ramalan itu. Dari antara saudaramu, Ulangan 18 nomor 18. Ramalan ini atau nubuatan ini itu jelas menyebutkan nabi yang akan datang seperti Musa harus tidak berasal dari anak Ishak, tapi berasal dari saudaranya, bukan berasal dari dirinya, tapi berasal dari saudaranya. Saudara daripada Bani Ishak adalah Bani Ismail, dan itu adalah baginda Rasul Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dikatakan firman dalam mulutnya, ya, ini ramalan yang harus kita luruskan. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Apakah ini artinya jika kita memahami, saya akan menaruh firman saya pada mulut Anda? Tentu tidak seperti itu. Coba kita perhatikan. Ketika mula-mula dijelaskan di dalam Ulangan 18 ayat 18 ini, aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Nah, di sini tentu yang kita pahami adalah jika saya kemudian mengajari ibu misalnya sebuah bahasa, maka ibu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Seperti misalnya saya mengajari ibu bahasa Arab, ya. Bila saya meminta ibu untuk membaca atau mengulangi sesudah saya, apakah saya ucapkan itu pasti akan mengatakan, katakanlah. Maka pasti ibu akan mengatakan, aku tidak bisa membaca. Ini seirama dengan Yesaya yang diterangkan bahwa ketika kitab itu diberikan, maka orang itu akan membaca, akan mengatakan, aku tidak dapat membaca. Dan ini hanya ada di dalam surah Al-Haq. Nah, sehingga ayatnya mana tadi? Ayatnya saya catat dulu. Yang bilang aku tidak bisa membaca. Di Yesaya 42 kalau saya nggak salah, Bu. Jangan salah. Kalau sama saya nggak perlu salah ayatnya. Yesaya 42, ya, saya ingat-ingat dulu Yesaya 42. Ayatnya saya anggap asumsi pribadi. Oke, tunggu. Atau nanti Tunggu ya, ayatnya Bu, ya. terakhir terus makan. Nah, oke. Nah, sehingga ketika dikatakan oleh Tuhan, ya, baca, dia tidak mampu membaca, maka saya katakan bahwa itu hanya tertuju kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga, terkait dengan persamaan. Musa, Rasul Muhammad SAW itu menikah, memiliki anak. Yesus tidak. Lalu kemudian, Yesus ditolak oleh kaumnya. Baginda Rasul Muhammad SAW diterima oleh kaumnya. Nabi Musa diterima oleh kaumnya. Kesamaan yang sangat-sangat signifikan. Tentang mujizat yang kemudian dipertontonkan oleh Musa, itu diterima oleh kaumnya. Begitu juga baginda Rasul Muhammad SAW. Tapi kemudian Yesus, mujizat yang katanya bangkit dari kematian, apa ada kaumnya yang terima? Tidak. Nah, lalu kemudian Musa dan baginda Rasul Muhammad SAW adalah nabi. Mereka adalah seorang raja. Nabi berarti seorang manusia yang menerima wahyu untuk menunjuki manusia, menyampaikan petunjuk itu kepada manusia. Seperti yang kemudian tertera di dalam penggambaran Rasulullah Muhammad SAW menerima pengajaran. Musa juga demikian, menerima pengajaran disampaikan kepada kaumnya. Sementara Yesus, mana pengajarannya? Yang ada adalah kemudian Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus. Musa memiliki Taurat sendiri. Rasulullah Muhammad SAW memiliki Al-Quran sendiri. Dan itu adalah petunjuk bagi kaumnya masing-masing. Sementara Yesus, mana firman yang diterima Yesus yang ditaruh di mulutnya? Nabi Musa, kalau kita melihat di dalam Bilangan 15 nomor 36, Musa menghukum mati orang, ya, dengan cara apa? Dengan cara memerintahkan supaya orang itu dilontari batu. Artinya kedudukan Musa di tengah-tengah kaumnya, dia adalah seorang penguasa, dia adalah seorang raja, dia adalah orang yang kalau dikatakan dia adalah presiden. Bagaimana dengan baginda Rasul Muhammad SAW? Sama. Beliau adalah presiden, beliau adalah pemimpin umat, dia adalah pemimpin sebuah negara. Sama seperti Musa. Yesus gimana? Jadi yang sama seperti Musa itu siapa? Lalu kemudian Musa itu membawa hukum. Rasulullah Muhammad SAW juga membawa hukum baru. Sementara Yesus tidak membawa hukum apa-apa.
Dia hanya meneruskan apa yang kemudian menjadi hukum dalam kitabnya Nabi Musa. Dia hanya pelanjut. Nah, lalu kemudian Musa, Rasul Muhammad SAW, meninggal dalam keadaan mati wajar. Tapi bagaimana dengan Yesus? Musa, Rasul Muhammad SAW, meninggal, dikubur secara wajar. Yesus bangkit pada hari ketiga. Lalu kemudian, kalau dikatakan Musa dan Rasul Muhammad SAW dikubur, itu kembalinya ke tanah, Yesus kembalinya ke surga. Nah, inilah yang kemudian saya katakan, kalau dikatakan bahwa hanya Yesus kembali, kita melihat di dalam Yesaya ya, Yesaya 43 ya Bu, nomor 10. Di situ diterangkan bahwa tidak akan ada lagi nabi yang bangkit sama seperti Musa dari Bani Israel. Nah, ini yang ingin saya katakan, bahwa ketika Ibu mengatakan Yohanes 1 nomor 45, Lukas 24 nomor 27, kemudian Kisah Para Rasul 10 nomor 43, kemudian Kisah Para Rasul 7 nomor 37 dan seterusnya, dibantah oleh satu ayat, Bu. Dan itu dari Bible, bahkan Perjanjian Baru. Di mana itu? Kisah Para Rasul 3 nomor 22 dan seterusnya. Itu dibantah itu. Coba kita lihat di sana. Kisah Para Rasul 3 nomor 22, 23, 24 sampai 25. Tampilkan Bu Indri. Silakan. Silakan Bu Indri. Kisah berapa tadi Bang Juma? Kisah Rasul 23. Itu membantah semua dalil yang Ibu bawa. Tapi kalau dikatakan tercatat tentang aku dari kitab Musa, ya silakan, kami enggak melawan itu, karena Isa Yesus bagi kami adalah seorang nabi, kami mengimani beliau sebagai rasul. Kalaupun sebelum baca ayatnya, iya silakan. Ayatnya kan memang Yesus selalu mengutip dari tulisan-tulisan di Taurat bahwa yang ditulis Musa itu aku, kan gitu, dan di Bible sama sekali nggak ada nama Muhammad. Jadi nggak apa-apa Bu. Menurut saya Bang Juma ya mengira-ngira, saya kira kedudukan kita sama. Pembedanya kemudian adalah penulis-penulis kitab Anda itu menuliskan bahwa Yesus berkata demikian, kan gitu ya. Yang namanya nubuatan itu tidak menyebut nama, Bu. Kalau menyebut nama itu bukan nubuatan namanya. Makanya kalau Trinitas suka mengatakan Yesus dan Bapa itu satu, itu kan sebenarnya mengartikan bahwa roh Yehuwa itu ketika ada di bumi ada di diri Yesus, yaitu Roh Kudus itu sudah ditulis di kitab Keluaran, kitab Yesaya, bahwa roh Yehuwa ada padaku, itu sebenarnya ke Yesus. Jadi walaupun itu perkataan Yesus, lalu kan muridnya kan ada yang selalu bersama-sama dia ketika Yesus berkata-kata, ketika Yesus berbuat, itu mereka nulis langsung. Jadi memang Yesus tidak menulis, tidak menulis, tetapi perkataan Yesus itulah yang ditulis. Dan kemarin saya sudah singgung bahwa lamanya penulisan Bible itu 1.600 tahun, 16 abad, dari 3.500 sebelum Masehi, mulai Musa menulis tuh, sampai selesai, sampai kitab Wahyu itu tahun 98 Masehi. Itu kurang lebih 16 abad. Tulisan yang 16 abad disusun-susun seperti itu, orangnya berbeda, dari zaman yang berbeda, tapi berkait-kaitan. Contoh tadi, Nabi Mika, 500 tahun sebelum Yesus lahir. Akurat, Yesus lahir di sana, Maria di sana, keturunan Isai itu ayahnya Daud di sana. Itu akurat ya, walaupun 5 tahun. Dan setelah itu kan tahun 98 Masehi selesainya menulis. Tetap akurat karena memang itu dari pikiran YHWH yang menuntun mereka. 40 pria-pria yang menulis Bible, mereka dibimbing, dituntun
dibantu dan dengan kuasa Roh Kudusnya YHWH. Makanya berkait-kaitan tetap berurut, klimaksnya sama, endingnya sama. Oke, kembali ke tadi ya Bu ya, yang saya maksud itu adalah Yesaya 29 ya Bu ya. Yesaya 29 data nomor 9 sampai nomor 16 yang menerangkan tentang sebuah kitab termaterai yang kemudian membacanya pun harus dituntun. Iqra dalam bahasa Arab. Ya, silakan. Yesaya berapa? 29. Ayat nomor 9 sampai nomor 16. Coba ditampilkan. Ini mengenai apa ini? Mengenai ini mengenai apa? Menurut Bang Juma, pendapat Bang Juma, ini ayat ini mengenai apa? Ini mengenai tentang adanya kitab termaterai yang apabila diberikan kepada orang yang tahu membaca, dia akan mengatakan, aku tidak dapat membaca. Dan juga ketika Bang Juma, Muhammad itu jenius loh, menciptakan 5 waktu sholat sampai ke naik haji, yang gersang begitu, tempatnya sekarang jadi keren begitu. Itu gimana jenius, Bu? Nabi Muhammad itu jenius, bukan buta huruf itu. Ya, memang betul. Yang dimaksud di sini adalah beliau itu tidak mampu kemudian mengetahui tentang kitab-kitab terdahulu. Buta huruf bukan berarti dia betul-betul tidak bisa membaca tulis. Buktinya dia pedagang. Dia mengetahui kitab terdahulu kok kenapa ada ayatnya di Al-Qur'an bilang kamu harus bertanya kepada kitab yang terdahulu. Oh, itu kalau dia ragu tentang kenabiannya dia, itulah bukti bahwa dia nggak tahu apa itu nabi, apa itu rasul, apa itu Torah, apa itu Injil. Isa itu siapa, Musa itu siapa, dia nggak tahu sama sekali. Nah, kok kalau nggak tahu kok Nabi Muhammad bilang hidupku ada di tangan Isa, kok gitu kata-katanya. Oh, itu nanti kita bahas. Nanti kita bahas itu tentang hadits. Itu hadits Bu, hadits yang kemudian kita perlu kaji lebih dalam. Nah, terkait dengan apa yang Ibu katakan sekarang bahwa Mekah itu menjadi kota yang megah. Nah, ini nubuatannya sangat jelas Bu. Di Yesaya 60 nomor 5 sampai nomor 14 di situ diterangkan gini. Kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu. Segala kambing domba kheda dan nebayot untuk ibadahmu. Aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Orang-orang asing akan membangun tembokmu. Mereka akan menyebut engkau adalah kota Tuhan. Nah, ini di mana ini? Kalau kita mau cari ini di mana kejadiannya? Ya, coba ayatnya di mana? Kalau saya udah baca baru saya tahu artinya. Yesaya 60 nomor 5 sampai nomor 40 Ibu. Di situ kalau saya mengurai nubuat daripada Nabi Yesaya ini itu bukan isapan jempol biasa. Ini adalah penggambaran bangunan kota Mekah dan atribut kota Tuhan. Saya baca dulu dong. Iya. Nah, silakan. Saya berapa yang tadi aja belum beres. Iya. Enggak, Ibu menyinggung masalah kota Mekah yang sudah meriah sekarang itu, saya katakan nubuatannya pun ada. Itu artinya bahwa Muhammad itu tidak buta huruf ketika di Gua Hira itu. Ya, kata ummi itu artinya yang buta huruf. Ya, dia kan tidak belajar Bu. Dia nggak belajar. Apa dulu ini? Jangan melebar, satu persatu tema diselesaikan, dikelirkan. Iya, silakan Ibu mau yang mana? Yang pasti tadi Ibu mengatakan kesamaan Musa dengan Yesus itu utusan. Katanya ayatnya di mana? Yesaya 60 nomor 5 nomor 6 sampai 14. Nah, tadi kan saya udah baca, boleh nggak? Ya kan? Ayat-ayatnya mengatakan bahwa Musa itu walaupun tidak sejaman dengan Yesus, namanya juga nubuatan, tapi Musa maupun para nabi itu menulis tentang Yesus. Ya, kata perjanjian baru. Nah, kalau menurut tentang Yesus, baca dulu di Yohanes 20 ayat ke-30 dulu. Itu juga jawabannya. Mbak Indri kemana Mbak Indri? Yohanes berapa Bu? Saya bacakan Yohanes 20 ayat 30 dulu. Yohanes Satu ayat 20 ayat 30. Oh, itu ada.
Ya, Mbak Indri kemana? aku ada. Mana ayatnya yang diminta nih? Nah, Yohanes berapa? Yohanes 20 ayat 30. Yohanes 20 ayat 30. Kayak ngantuk Mbak Indri nih. Oh enggak, lagi balas WA-nya orang-orang ini. Oh, iya oke. Yohanes 20 ayat 30 bunyinya seperti ini. Ya, monggo. Ini saya pelan-pelan screenshot sudah. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Salah. Ya itu. Ya, Salah. apa yang Ibu ingin dijelaskan dengan data itu? Iya, jadi kalau Bang Juma Bang Juma kan bilang bahwa itu yang nulis bukan Yesus sendiri, tapi orang-orang lain yang menulis ya. Tapi tadi kan udah dijelaskan bahwa yang menulis itu adalah orang-orang yang bersamanya setiap hari, setiap saat itu, ke-12 murid itu, yang jadi penulisnya salah satunya Lukas, itu kan bersamanya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam buku ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya. Kok lain ya ininya, supaya percaya bahwa Yesus itu Mesias, anak Allah. Kan. Ini terjemahan 1974 yang diterbitkan pada tahun 17-19, Bu. Nah, sekarang kalau lainnya di mana? Ya 30, yang 30. Kalau yang ini saya apal banget itu bahwa Yesus itu anak Allah Mesias. Memang masih banyak. Bedanya apa, Bu? Bedanya apa? Kok beda? Orang ini kan dari LAI. Ya makanya kita kan nggak pakai LAI. Kalau saya kan merujuk yang kitab aslinya bahasa Ibrani dan Yunani. Kemarin saya udah bilang bahwa kelompok kami di seluruh bumi itu dikasih ya, kamus. Kita tahu bedanya apa itu? Bedanya apa itu langsung? Ya oke, ini aja bahwa tidak semuanya dicatat apa yang dilakukan Yesus baik mujizat, karena tidak muat, bisa tidak muat. Kembali lagi ke tema ya, Bang Juma. Iya, silakan, Bu. Pernyataan Bang Juma itu hanya mengira-ngira. Padahal di Bible dengan jelas nama Muhammad tidak disebut. Oke. Jadi Nabi Musa katakan menulis tentang Muhammad yang akan datang, tidak. Tapi bangsa darimu itu dia sedang berkata bangsa Israel, karena bangsa Israel pada waktu zaman Musa itu adalah umat pilihan Allah. Israel itu punya umat pilihan, yaitu umat Israel, Yahudi. Lalu tadi saya sebenarnya sudah singgung bahwa ketika mereka tidak percaya bahwa Yesus yang mereka bantai itu adalah yang datang kepada mereka itu, yang diutus sama YHWH itu, Yesus itu dia sang Mesias, dia nggak percaya itu Mesias. Bahkan sampai hari ini keturunan-keturunannya masih menunggu Mesias yang lain, sampai mereka membantai Yesus, membunuh Yesus. Dari mulai saat itu, nanti Bang Yuma tolong catat ayatnya. Ini bukan asumsi. Di Matius 21 ayat 33 sampai 46. Ya. Jadi bangsa Yahudi, Israel sudah tidak lagi menjadi umat pilihan. Sejak mereka membunuh anak tunggal Bapa, putra Allah Bapa YHWH yang diciptakan tadi. Jadi sudah nggak dianggap, ibadahnya nggak dianggap, sudah tidak dipeduliin. Karena mereka tidak percaya oleh anak yang diutus. Ya. Boleh saya tanggapi, Bu? Hah? Boleh saya tanggapi?
Selesai dong, Bang Juma tadi panjang lebar. Kita santai aja. Iya, Bu. Kita menyampaikan saya sesuai dengan Bible, sedangkan Bang Juma di compare, you compare. Iya. I know you. Oke, nggak apa-apa. Saya udah biasa berhadapan langsung, malah nggak di Zoom. Iya. Oke, jadi tadi ya, inti dari Bang Juma mengatakan bahwa nanti saya pengen baca yang 60 tadi ya, supaya saya bisa menanggapi ya. Iya, yang silakan Bu. Inti dari yang disampaikan oleh Bang Juma, di-compare dengan dengan kitab sucinya Bang Juma, sedangkan kami kekeh dengan ayat-ayat itu, bahwa memang tidak ada nama Muhammad. Bahkan ada lagi, saya punya teman satu lagi, bahwa di Kidung Agung itu juga katanya nubuatan Muhammad, padahal itu buat putri-putri Yerusalem sama buat Putri Sunem. Jadi itu aja. Oke, enak. Satu lagi Bang Juma. Ketika Yahudi sudah ditolak, tetapi nubuatan, semua perkataan yang sudah keluar dari mulut Yehova itu tidak akan kembali kalau belum selesai, kan? Terlaksana, betul. Iya. Jadinya pada Yesus. Nah, Yesus karena sudah ditolak, nanti Bang Juma tadi ayat itu penting banget tadi. Itu perumpamaan penolakan Yahudi dan digantikan oleh satu bangsa. Satu bangsa. Jadi karena Yahudi sudah tidak, tadinya kan Bang Juma tahu ya 12 suku Israel ya. Iya. Ya, itu YHWH itu merencanakan bahwa kerajaan Allah itu Yesus tetap jadi rajanya, dan ke-12 suku Israel itu adalah yang memimpin bersama-sama Yesus yang akan duduk di tahta-tahta. Ke-12 suku Israel itu akan dikuduskan, disucikan, akan dibangkitkan langsung nanti. Mereka lah yang nanti ke surga bersama Yesus. Tapi karena Yahudi ditolak saat membunuh Sang Mesias, di Matius 21 ayat 43 itu bahwa hak-hak mereka diambil, diberikan kepada bangsa lain. Yang bangsa lain ini adalah yang bisa menghasilkan buah kerajaan. Nah, tetap kerajaan Allah ini memang tema Bible sebenarnya, karena ujungnya nanti Yesus yang akan jadi rajanya. Yang percaya Yesus menjadi masyarakat kerajaan Yesus memang memimpin di surga, tapi juga nanti setelah hari kiamat memang sama bumi, satu kerajaan. Itu pun hanya 1000 tahun. Itu nanti soal 1000 tahun kita bahas nanti. Tapi sampai di situ bahwa walaupun Yahudi sudah ditolak, ibadahnya sudah nggak dianggap, sudah tidak menjadi umat pilihan sejak mereka membunuh Yesus, tetapi rencana Yesus datang ke bumi tetap terlaksana. Yesus datang ke bumi sebagai utusannya, sebagai wakilnya, sebagai percontohan ibadah yang sejati itu yang Yesus ajarkan. Ya. Jadi kalau Bang Juma nanti akan Bang Juma larinya akan apa yang dilakukan Musa, bahwa mereka harus disunat, harus berpuasa. Nah, itu Yesus nanti juga muridnya Yesus, murid yang sejati. Saya nggak tahu kalau yang Trinitas, tapi murid yang sejati, yang benar-benar menyembah Allahnya Yesus. Nah, Yesus kan memperkenalkan Allahnya kan Yahweh di Bible. Nah, itulah orang-orang yang nantinya akan menjadi masyarakat kerajaan Allah. Dan ini pasti, kalau di zaman sekarang, bodoh banget kalau tidak disunat. Karena selain medis, alasan medis juga memang harus disunat. Jadi seperti itu ya, Bang Juma. Baik, Bu. Yesus, tetap Yesus yang dimaksudkan Musa dalam tulisan-tulisannya ya. Baik, jadi kalau misalnya Ibu memulai pembahasannya kemudian bahwa memang Yesus itu akan ditolak. Nah, inilah pembuktiannya bahwa Nabi yang sama seperti Musa itu bukan Yesus. Sederhana kok untuk membuktikan itu. Nah, kemudian
ketika kemudian Ibu mengurai data bahwa Yesus yang diceritakan, Nabi Musa menceritakan tentang kami semakin bahagia, Ibu. Iman kami semakin kuat karena kedudukan Nabi kami yang adalah Isa atau Yesus itu semakin kuat adanya. Ternyata kenabian daripada sosok yang datang tanpa ibu kepada Bani Israel yang memberitakan Injil itu nyata-nyata diceritakan Nabi Musa menurut penjabaran dari apa yang dituliskan oleh pewarta. Iman Islam kami itu makin mantap, makin kuat. Ternyata beliau bukan Tuhan. Namun yang jadi masalah di sini adalah tentang Nabi yang sama seperti Musa itu. Kalau Ibu mengatakan masih banyak yang masih banyak kesaksian-kesaksian dari murid-murid Yesus yang tidak tertulis di kitab ini, ya, itu justru menguatkan apa yang dinyatakan oleh Yesus dalam Yohanes 16 nomor 12, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu namun engkau belum sanggup untuk menanggungnya, namun ketika dia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan engkau segala sesuatunya. Jadi harus ada seorang penolong yang muncul setelah Yesus yang mengajarkan segala aspek yang berkaitan dengan hidup keberagamaan. Itu satu. Kedua, di dalam kalau kita berbicara mengenai nubuatan, kita tidak apa-apa berselancar ke data-data yang sudah ada di dalam kitabnya Bani Israel. Coba kita lihat di dalam Ulangan 12 nomor 21. Di situ diawali dengan kata apa? Diawali dengan kata Yaki dalam bahasa Ibrani. Yaki artinya ini bercerita masa akan datang. Apabila atau jika tempat yang akan kupilih, ya, tempat yang akan dipilih oleh Tuhan Allahmu untuk menegakkan namanya. Jadi Tuhan akan menentukan sebuah tempat, sebuah wilayah, sebuah kota, di mana kota itu menjadi kota wilayah yang nama Tuhan ditegakkan di sana. Dikatakan bahwa jika Tuhan Allahmu telah menentukan sebuah tempat, telah memilih sebuah tempat di mana namanya ditegakkan di sana, terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembelih dari lembu sapimu, kambing dombamu yang diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang kuperintahkan kepadamu, dan memakan dagingnya di tempat sesuka hatimu. Jadi Tuhan akan menentukan sebuah tempat di mana tempat itu namanya akan diagungkan sepanjang saat, sepanjang hari, siang dan malam, dan orang-orang yang tidak bisa ke sana boleh menyembelih hewan-hewan kurbannya di tempat masing-masing. Ini digenapi siapa? Ini mana ayatnya? Mana ayatnya? Ulangan 12 nomor 21, Ibu. Ya. Nah, lalu kemudian sedikit lagi ya, Bu ya. Lalu kemudian ketika kita berbicara mengenai nubuatan, apa yang tertera seperti apa yang saya uraikan di awal tadi, bahwa di dalam Yesaya 60 domba kedar itu akan terhimpun, terus binatang-binatang nebayot itu untuk terhimpun untuk dalam prosesi ibadah, untuk menyemarakkan rumah keagungan. Ini seirama dengan Ulangan 12 nomor 21 yang saya uraikan tadi. Kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Segala kambing domba kedar. Ini kedar ini anak Ismail, Bu. Segala kambing domba anak Ismail dan nebayot anak Ismail untuk ibadahmu. Dan ini tidak digenapi oleh bangsa manapun atau agama manapun. Yang terjadi baru-baru ini adalah keturunan daripada Kedar dan Nebayot itu mengumpulkan segala kambing dombanya untuk dikurbankan di Madinah, di Mekah. Sayang sekali ini tidak terjadi di Vatikan, tidak terjadi di Roma, tidak terjadi di Yerusalem. Ini nubuatan. Jadi kalau misalnya kita bercerita tentang nubuatan, silakan. Orang per orang boleh mengatakan itu adalah Buddha, itu adalah Hindu, itu adalah Yesus, silakan aja. Tapi cobalah kita menerawang dengan secara akal sehat. Siapa sih yang kemudian yang membuktikan nubuatan-nubuatan itu terjadi? Gitu loh. Sebenarnya kalau saya melihat ibu dengan saya itu imannya sudah sama. Mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan. Pembedanya kemudian adalah ibu menolak daripada seorang penolong lain yang muncul di tengah-tengah saudara-saudara Bani Israel. Itu pembeda kita. Iya, silakan, Bu. Yohanes 14 ayat 16.
Itu lai itu saya bacakan di terjemahan lain yang sesuai dengan kitab aslinya ya. Silakan Bu. Kan Bang Juma mengklaim bahwa ayat itu mengatakan itu penolong itu Muhammad, tetap tidak disebut nama Muhammad, itu tidak disebut. Mestinya kan disebut. Iya. Orang itu bukan buatan itu namanya Bu, kok disebut namanya. Kalau di Bible jelas kok, jelas disebut. Contohnya, nama Yesus ada nggak disebut di Perjanjian Lama Bu? Siapa? Di Perjanjian Lama ada nggak nubuatannya disebut? Nanti dulu saya nama Yesus. Saya contohkan dulu. Iya. Raja Kores ya. Raja Kores itu YHWH menubuatkan, mengatakan bahwa yang akan mengalahkan Babilonia, karena dulu Babilonia kan jaya, rajanya Nebukadnezar ya kan, itu tidak ada yang bisa mengalahkan karena negaranya itu di sekeliling itu sungai yang sangat dalam dan sangat lebar, itu tidak ada satupun. Tetapi ketika Belshazzar anaknya Nebukadnezar berkuasa 200 tahun itu sudah dibilang nanti Kores yang akan mengalahkan, Raja Kores yang akan mengalahkan Babilonia, gitu ya. 200 tahun kemudian, baru lahir Kores. Nah, kecuali kalau ada kata-kata, oh Muhammad nanti yang akan membimbing umat Yahweh. Nih, Muhammad. Atau inisial saja. Enggak ada. Saya bacakan di Yohanes tadi. Yohanes itu yang Anda bilang, yang Pak Juma bilang, itu penolong itu Muhammad, itu Yohanes 16 itu Bu. Lai itu kadang-kadang membuat mereka itu jadi trinitas kan, makanya kami nggak pakai lai walaupun saya punya. 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kalian penolong yang lain yang akan menyertai kalian selamanya, yaitu Roh Kudus yang akan menyingkapkan kebenaran. Roh Kudus ini tidak bisa didapatkan dunia, karena dunia tidak bisa melihatnya atau mengetahuinya. Muhammad bisa dilihat, Roh Kudus tidak bisa lihat, Bang. Iya, dikatakan Roh Kudus di situ Bu, karena memang belum terlihat pada masa itu. Satu lagi. Tapi penolong itu yaitu Roh Kudus yang akan Bapak kirimkan dengan namaku, akan mengajari kalian segala sesuatu yang mengingatkan kalian tentang segala hal yang pernah ku beritahukan kepada kalian, kepada kamu. Ya, jadi kalau clear bahwa penolong ini adalah bukan berbentuk malaikat, bukan manusia, tetapi Roh Kudus. Saya sudah ulang-ulang bahwa Roh Kudus itu. Tapi dikatakan, ya. Roh Kudus adalah. Boleh nggak saya kasih data Ibu? Bang Juma tadi kita bahasnya kemana-mana ya. Sekarang karena Bang Juma langsung ke Roh Kudus, jadi saya ngomong Roh Kudus. Tadi Bang Juma bilang bangsa Israel itu dari Ismail. Nah, nanti dulu Roh Kudus, nanti dulu. Kita belum selesai soal Ismail. Memang ketika kalau kita perhatikan cara IHWH memberikan pekerjaannya supaya dilihat oleh manusia, karena IHWH itu belajar dari bangsa Israel yang dia kasih, yang dia pilih dulu itu selalu memberontak, selalu nggak percaya, selalu memberontak sehingga teguk kan kayak gitu ya, klimaksnya kan ditolak. Nah, ketika dia mau memberikan anak kepada Sarah, itu kan kita tahu sendiri, kita membaca bahwa Sarah itu satu mandul, kedua umur berapa, 90, baru udah mati haid, sudah nenek-nenek, sudah mati haid, bisa punya anak. Itu karena memang YHWH itu perjanjian itu kepada Sarah, pada Abraham kepada Sarah itu anak yang akan dilahirkan Sarah. Memang kita juga tahu dengan jelas Bible mengatakan bahwa sebenarnya kehamilannya Hagar itu kan karena belas kasihan si Sarah. Sarah melihat hartanya,
banyak sekali karena Abraham diberkati. Berlimpah, banyak pekerja-pekerja. Dia memikirkan harta jasmani. Sarah bilang, harta semuanya ini nanti kalau kita mati akan diwariskan ke siapa, kita nggak punya keturunan, ya kan? Lalu si Sarah punya hamba dari Mesir, gadis dari Mesir. Tidurlah kamu dengan hambaku ini, si Hagar. Nanti anak yang dilahirkan biarlah itu menjadi anak kita. Kan seperti itu. Lalu tidurlah mereka. Hamil Hagar. Nah, Hagar ini sama Ismail ini kalau di Bible, mereka jahat. Ketika hamil, Hagar itu udah menghina-hina sama si Sarah, sama tuannya itu menghina-hina. Dihina sampai sakit hati. Akhirnya si Sarah meminta sama bapak, waktu hamil dia udah menghina-hina, udah diusir. Besok jam berapa? Ya. Besok jam berapa? Udah pergi dalam keadaan hamil, tapi terus karena dalam keadaan hamil, seorang hamba, seorang nabi besar seperti Abraham, ini calon Abraham ini dipelihara karena calon kakek moyangnya Yesus, tetap dipelihara. Hagar ditolong lagi, suruh rendahkan dirimu di hadapan Sarah supaya kamu balik lagi ke keluarga. Kamu akan melahirkan Ismail. Nanti anaknya Ismail akan kubuat menjadi besar, bangsa yang besar, gitu kan? Oke. Udah sampai akhirnya melahirkan, ketika Allah berfirman kepada Sarah, ketika Sarah hamil, Allah bilang, dari anakmu lah anak perjanjian. Jadi bukan Ismail anak janji itu. Anak janji ini memaksudkan adalah janji Mesias. Jadi Ishak adalah keturunan yang menurunkan turun-temurun ke itu generasi 14 sampai kepada Yesus dari Ishak. Itu di Bible dicatat seperti itu. Jadi anak janji itu Ishak, yang dikorbankan itu juga Ishak, bukan Ismail. Dicatat di Bible. Gantian Bu. Di Bible-nya di Kejadian 22 ayat 1 dan 2. Ketika YHWH meminta Abraham untuk pergi ke Bukit Moria untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban. Itu sebenarnya ujian iman untuk Abraham. Dan itu padanan, ya ada ayatnya itu adalah padanan YHWH mengorbankan Yesus. Gitu loh, itu sebenarnya padanan. Jadi Ishak itu anak janji, padanan, untuk padanan itu sebenarnya. Jadi di Bible tidak ada mengatakan bahwa Ismail akan dikurbankan. Tidak ada. Itu Ishak, ayatnya tetap Ishak. Karena ketika waktu pengusiran Hagar dan Ismail, itu YHWH juga menyetujui, kamu dengarkan Sarah istrimu, usir hambamu itu, karena anak janji adalah dari keturunanmu si Ishak. Itu kata-kata jelas banget, nanti ayat-ayatnya saya kasih sama Bang Yuma. Seperti itu ya. Jadi memang Oke, lanjut. Terlalu lama Bunda, susah Bun. Sorry, saya ada tamu tadi. Ya gimana? maaf. Curang Abang Yuma, lama kali menjelaskannya, aku pun begitulah. Sorry Bu, saya tiba-tiba ada teman yang udah pensiun datang, nggak enak kalau saya nggak sapa. Ya, jadi gimana Bu? Intinya saja ayat saya bacakan bahwa Musa itu tidak pernah menubuatkan tentang Muhammad, karena nama Muhammad tidak pernah disebut di dalam Bible. Dan saudara di antara saudara-saudaramu itu maksudnya Israel, karena ketika itu Israel umat pilihan Allah. Jadi bukan Muhammad. Okay. Memang tidak di Bible. Iya, nggak apa-apa Bu. Tapi yang pasti kalau saya mengembalikan data ini kepada Ibu juga, di dalam perjanjian lama Yesus pun tidak pernah disebutkan oleh Nabi Musa. Yang menyebutkan tentang Yesus itu adalah kitab yang 1400, 1600 bahkan 900 setelah Nabi Musa, kan gitu ya. Nah, kan dikatakan sabar Bu, sabar. Jadi bilang Mesias sih, Yesus dibilang Mesias, Yesusnya belum disebut, tapi sang sabar Mesias. Bu, sabar.
Boleh ya? gitu. Mesias gitu. Sabar, Bu. Kita sudah satu Tuhan, tinggal mau disamakan. Sabar, Bu ya. Iya, Ya. jadi gini, kalau dikatakan bahwa di dalam Nggak apa-apa. ini Bu, ya, bentar ya. Jadi kalau misalnya Ibu mengatakan Nabi Muhammad SAW itu tidak disebutkan di dalam kitabnya Nabi Musa, sama nama Yesus pun tidak disebutkan. Lalu kemudian perjanjian baru, kitabnya teman-teman Kristen itu menyebutkan bahwa Nabi Musa menyebut nama Yesus. Nah, sama seperti Al-Quran juga menerangkan hal yang sama. Fa'aminu billah wa rasulihi nabiyil ummi ladhi yu'minu billah wa kalimati wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Di sini juga Allah menerangkan bahwa nabi yang ummi, nabi yang istilahnya kalau ummi itu dalam bahasa ininya adalah orang yang kemudian tidak tahu baca tulis. Artinya boleh saya sederhanakan adalah orang yang kemudian hidup di zaman jahiliyah, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat atau kepada kitab-kitab yang ada sebelumnya. Lalu kemudian di ayat lain diterangkan bahwa Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a ladzi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa aminu billahi wa rasuli nabiyil ummi ladzi yu'minu billahi wa kalimati wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Di situ dikatakan juga bahwa katakanlah wahai Muhammad, wahai seluruh manusia. Nah, ini seruannya terhadap ibu juga. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah bagi kamu. Ya, wahai manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah bagi kamu semua. Yang memiliki, di mana Allah yang mengutus aku itu memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi Ummi yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimat atau kitab-kitab yang ada sebelumnya. Ikutilah dia agar kamu mendapat petunjuk. Nah, ini diterangkan bahwa di dalam kalimat lain, di ayat lain diterangkan bahwa Nabi yang namanya mereka temukan di kitab-kitab sebelumnya. Itu yang kemudian ingin saya sampaikan kepada Ibu. Jadi Rasul Muhammad SAW dan juga Nabi Isa alaihissalam, dalam hal ini adalah Yesus, itu juga sama-sama tidak disebutkan di dalam kitabnya Nabi Musa. Namun kemudian nubuatan demi nubuatan itu digenapi oleh Rasul Muhammad SAW dalam perspektif pendekatan akal terhadap data yang ada di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran sendiri. Nah, kalau misalnya Ibu menolak, silakan aja. Ibu ingin menjunjung tinggi Yesus sebagai Nabi, sebagai Rasul, sebagai orang yang dinubuatkan, tidak apa-apa, itu juga iman kami. Bedanya antara Ibu dengan saya mengimani Yesus, Ibu tidak mengimani Rasulullah Muhammad SAW. Kami mengimani Rasulullah, kami mengimani juga Nabi Yesus alaihissalam. Sementara Ibu tidak. Itu pembeda kita di situ. Ya, karena... Nah, terkait dengan nubuatan, memang nubuatan ini memang panjang lebar, Bu. Kalau kita berbicara mengenai hal-hal yang diceritakan dalam kitab-kitab terdahulu itu sangat panjang. Lalu kemudian panjang dan harus penuh kesabaran untuk menelaah itu. Nah, satu hal yang ingin saya katakan kepada Ibu, di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23 itu tadi. Ya, mungkin Ibu yang mengatakan mana dalilnya. Nah, coba kita buka di situ. Itu kira-kira nabi siapa itu, Bu, yang kemudian disebutkan di dalam Kisah Para Rasul 22 itu. Nah, terakhir dari saya, kalau Ibu mengatakan Roh Kudus itu bukanlah manusia, tapi dia yang tidak terlihat, coba kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 nomor 1, Bu. Di situ diterangkan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya pada setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Nah, ini roh mau diuji, maksudnya kenapa? Karena roh ini nanti akan mengajarkan manusia apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Artinya ketika berbicara mengenai roh, berbicara mengenai nabi. Kalau dia itu adalah Roh Kudus, berarti dia adalah nabi yang suci. Kalau dia itu adalah roh jahat, maka dia adalah nabi palsu. Nah, ini yang diceritakan akan datang seorang penolong lain, yaitu roh penghibur atau roh penolong lain. Jadi yang dimaksud dengan roh penolong ini artinya adalah nabi yang menolong, yang mengajarkan
Kan ajaran Bani Israel itu kan dikhususkan kepada Bani Israel. Nah, di luar Bani Israel itu tidak ada. Kemudian setelah Nabi Isa atau setelah Yesus, maka ada penolong lain yang dikhususkan kepada seluruh umat manusia. Makanya seruannya dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, ya wahai seluruh manusia, kul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum. Saya ini adalah utusan Allah untuk kalian semua. Gitu, Bu. Ya, tapi kembali lagi bahwa tadi ayatnya mengatakan dari aslinya yang bahasa Ibrani yang mendekati itu penolong itu tidak disebut nama Muhammad, dan penolong itu adalah dijelaskan itu Roh Kudus. Saya sudah menjelaskan berkali itu hanya milik Yahweh yang Tuhan. Dan di ayat yang 17 dikatakan roh ini tidak kelihatan. Udah jelas dikatakan nggak kelihatan kok masih ngeyel bilang Muhammad. Muhammad kan kelihatan. Muhammad aja lahirnya dan bapaknya. Roh Kudus tidak kelihatan. Malaikat Roh Kudus bukan sosok manusia, bukan nabi, tetapi rohnya Yahweh. Kalau Bang Yuma tadi mengatakan menyinggung 1 Yohanes 4 ayat 1. Ujilah apakah itu seperti ini. Ujilah apakah roh itu harus diuji, apakah roh dari Allah, itu maksudnya ke YHWH ya, karena dialahkan yang dituhankan itu YHWH. Jadi apakah itu ajaran dari roh YHWH, dari roh Allah, ataukah dari roh nabi-nabi palsu? Nah, kalau dari nabi-nabi palsu tentu itu dari setan. Roh setan itu ada. Ya, yang dimaksud nabi palsu itu adalah roh yang dari nabi palsu adalah setan. Roh yang dari Allah adalah adalah Roh Kudus tadi. Itu maksudnya 1 Yohanes 4 ayat 1. Tidak mengatakan orang lain juga, tidak mengatakan roh itu berbentuk manusia, tidak. Roh itu tidak kelihatan, roh itu tidak bisa dilihat. Itu dijelaskan di dalam Bible berkali-kali. Jadi kami tetap mengimani bahwa yang dikirim oleh Yesus setelah Yesus pergi ke surga, diangkat, dia naik ke surga itu, Yesus akan mengirimkan, meminta kepada Bapaknya, kepada Bapak Yahweh, bahwa Roh Kudus itu adalah rohnya Yahweh. Tidak kelihatan. Ayat 17 sudah dijelaskan. Roh ini dunia tidak akan mengenal. Kalau Muhammad kan semua kenal umatnya. Gimana sih Bang Yuma? Orang yang bilang roh ini. Oke, nggak apa-apa. Oke, saya boleh sedikit, Bu? Boleh sedikit ya? Sedikit ya? Nah, gini. Juga. Begini ya Bu, gini, ketika Ibu mengatakan bahwa roh itu tidak terlihat, itu sudah betul, ya, itu sudah benar bahwa roh itu memang tidak terlihat. Nah sekarang ketika manusia, Ibu, bentar ya Bu ya, sabar ya. Itu nggak kelihatan. Iya, sebentar Bu. Nah sekarang begini, apakah roh manusia sebelum diciptakan itu sudah ada atau belum ada menurut Ibu? Roh yang ada di manusia. Iya. Roh kita. Iya. Kalau gitu pelajaran biologis. Begini. Iya. Kalau kata jadi pelajaran biologis dong. Aku dokter Anda ya. Jadi aku ini pernah belajar psikologi sebenarnya. Kalau saya lihat Bang Juma itu langsung saya bisa langsung tahu karakternya. Sayang ini lewat Zoom ya. Gini kalau soal roh. Andai kan kita dekat, kita ngopi bareng ya Bu ya. Ngopi ya, tapi jangan suatu buruan banget. Ini aja saya nggak boleh. Kalau dia udah mau datang, saya kan udah ngasih tahu sama Bang Handi bahwa saya hanya punya waktu sampai jam 6 karena suamiku 6:30 nyampe rumah. Beliau masih Iya. Kalau mau sama lain jenis harus bersama sama dia. Dia jealous. Sorry. Tadi saya mau membicarakan roh ya. Suaminya aja ngikutin Zoom. Penciptaan semua yang ada di dalam manusia itu di dalam Kejadian 1 ayat 28 bahwa manusia itu berkembang itu banyak itu beranak cucu. Kawin mengawinkan beranak cucu. Kalau bapak ibu kita tidak seks, indung telur dan sperma tidak ketemu,
tidak ada penciptaan. Jadi sama aja, Yesus aja yang Sang Mesias sedemikian rupa. Sudah diciptakan sebelum turun ke bumi, dia sosok roh yang seperti malaikat. Sebelum diciptakan di surga, Yesus juga belum ada. Tidak ada. Sama dengan kita juga. Kita juga tidak ada di mana-mana. Penciptaan itu ketika ada pembuaian. Jadi, baru ridho Allah. Ya. Jadi perkataan Yesus mengatakan aku ada sebelum Abraham ada, itu apanya yang ada? Rohnya atau apanya? Yesus itu sudah berwujud sosok. Kembali Nah, lagi ke Ibu lari juga ke Trinitas ternyata ujung-ujungnya kan? Tidak. Justru Trinitas ini nggak tahu hal ini. Trinitas nggak tahu. Gini. Ya, Katanya Bible tidak ada ajaran Trinitas. Ya. Jadi kembali lagi Yesus. Tapi Yesus sudah berwujud sebelum Abraham, kata Ibu. Ya betul. Jadi wujudnya? tapi secara langsung dari tangan Yahweh langsung seperti waktu Yahweh menciptakan Adam. Cuman Adam diciptakan sebagai sosok manusia jasmani kayak kita di bumi, diciptakan. Lalu ditiupkan roh. Harus ya setelah diciptakan diciptakan ditiup roh daya hidup. Tiupkan roh. Roh kita sama yang disebut itu punya daya hidup, sama manusia sama binatang sama hewan-hewan, rohnya semut itu ya, sama. Oke. Ya kan? Beda dengan Roh Kudus itu hanya satu, miliknya YHWH. Roh Kudus hanya satu, tapi kalau kita, roh-roh kita itu daya hidup. Kalau roh kita nggak ada, melayang karena sakit, karena kecelakaan, langsung meninggal, ya roh kita kan nggak ada. Nggak ada lagi dalam tubuh kita, ya udah mati kita kan. Itu kalau roh ya. Roh yang ada. Saya sedikit lagi Bu, boleh membahas tentang kata Roh Kudus ini ya. Kalau iya. Kalau akal nggak, kalau sebelum kita ada di dunia ini, belum ada di mana-mana. Orang ibu bapak kita belum melakukan seks. Kita kan hasil buah cinta kasih orang tua kita. Itu biologi, Bu. Mau menambahkan apa tadi? Putus-putus Bu. Saya putus-putus ya. Nah, jadi kalau berbicara mengenai Roh Kudus, itu di Al-Quran udah sangat jelas, Bu. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq. Jadi terkait dengan nubuatan-nubuatan yang kita uraikan tadi, itu yang dimaksud Roh Kudus itu adalah roh yang kemudian kami imani sebagai malaikat Jibril yang kemudian menurunkan Al-Quran dari Tuhan, dari Allah. Ini yang kami imani. Qul nazzalahu ruhul qudus. Jadi memang disebut. Kemudian di ayat lain diterangkan Bu bahwa Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Jadi Rasul Muhammad SAW itu menerima daripada hukum-hukum dan ketetapan Tuhan berupa Al-Quran itu adalah melalui malaikat Jibril yang kemudian disebut dengan Ruhul Kudus. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat di dalam Yesaya 42 nomor 1 dikatakan di sini begini, lihatlah hambaku, ya, lihatlah hambaku ini kata Allah, kata Tuhan ya di dalam Yesaya 42 nomor 1, lihatlah hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan, aku menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Nah, yang dimaksud roh di sini menurut pemahaman kami umat Islam itu adalah apa yang dibawa oleh malaikat Jibril, karena di dalam Al-Quran, di dalam pemahaman kami Al-Quran itu juga disebut ruh. Wa katsalika wahayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman. Nah, yang dimaksud roh di dalam pemahaman iman kami itu adalah Al-Quran. Sehingga yang dikatakan dalam Yesaya 42 ini, lihatlah itu hambaku yang kupegang orang pilihanku, kepadanya aku berkenan, aku telah menaruh rohku. Artinya aku telah menaruh hukum-hukumku di atasnya supaya dia menyatakan hukum-hukum tersebut kepada bangsa-bangsa. Nah, kalau kita lihat Yesus ini tidak pernah menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Ditulis di Bible dong.
Iya, Yesus tidak pernah menyatakan hukum apapun kepada bangsa-bangsa. Yang menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa itu Paulus, Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Nah, apakah mereka ini nabi yang sama seperti Musa? Sementara Allah mengatakan, lihat itu hambaku, yang kupegang orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku. Roh di sini adalah aturan. Ini aturan mainnya Tuhan yang ditaruh di situ. Sehingga malaikat Jibril yang adalah Rohul Kudus datang membawa aturan-aturan itu kepada baginda Rasul Muhammad SAW, masuk ke dalam mulut beliau, sehingga beliau tidak berkata-kata selain apa yang menjadi penyampaian Roh Kudus. Di dalam Yohanes 16 itu dikatakan, Roh Kudus ketika dia datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang disampaikan adalah apa yang diperintahkan untuk ia katakan. Sehingga ketika dia datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW, dia tidak memperkenalkan diri. Aku adalah Jibril, aku adalah Roh Kudus. Kenapa? Karena itu tidak diperintahkan. Dia semata-mata diperintahkan untuk menyampaikan firman Tuhan, sehingga tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Apa yang diterima dari Tuhan, itu yang disampaikan, ditaruh di mulut Rasulullah Muhammad SAW. Dan itulah roh. Makanya Al-Quran, kalau dijabarkan kepada seluruh bumi, maka hukum-hukum yang tertera di dalam Al-Quran itu yang disebut roh. Itu yang tertera di dalam Yesaya 42 nomor 1. Kekuatan Al-Quran menurut Yesaya 42 nomor 1 ini, kalau saya mentafsirkan itu adalah Al-Quran, maka Nabi ini, hamba Tuhan ini, harus menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Seirama dengan yang saya katakan tadi, Kisah Para Rasul 3 nomor 22, bukankah di dalam kitab Taurat Musa dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan barang siapa yang tidak mendengarkan nabi itu maka akan dibasmi dari umat kita. Artinya nabi yang datang setelah Musa itu nabi yang kuat sama seperti Musa, yang membasmi orang-orang yang membantah perintah Tuhan. Jadi jangan heran ketika sejarah berdirinya Islam itu selalu ada konflik, ada peperangan seperti layaknya Musa ketika dia diutus terjadi peperangan. Itu disebabkan karena memang Nabi itu harus sama seperti Musa. Kalau seperti Yesus, justru dia yang diperangi, malah dia harus mati di atas tiang salib. Itu nggak nyambung dengan nubuatan-nubuatan tentang Nabi yang sama seperti Musa. Dia harus kuat, di tangannya harus ada hukum yang berapi-api yang ditegakkan kepada seluruh bangsa. Nah, coba kita lihat dalam Kejadian, satu lagi dalil dari saya terakhir. Di dalam Kejadian 49 nomor 10. Tongkat kerajaan Yehuda dan pemerintahannya tidak akan bergeser dari kakinya sampai dia yang berhak atasnya datang, di mana dia yang berhak ini akan menaklukkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Kalau Yesus nggak mungkin, Bu. Itu Yesus. Nggak mungkin Yesus, nggak mungkin. Bangsa Israel saja Yesus nggak bisa taklukkan. Bahkan untuk menaklukkan Yudas aja dia nggak mampu. Kayak mana itu, Bu? Sementara kekuatan Kristen yang muncul itu bukan dari Yesus. Kekuatan Kristen itu muncul dari Kekaisaran Romawi dan Yunani, yang kemudian mengajarkan tentang kekristenan kemana-mana. Termasuk di negara kita ini, bukan pengikut Yesus, bukan keturunan Yesus yang datang mengajarkan kekristenan, tapi dari kebangsaan Romawi, Yunani, Belanda, Portugal, dan seterusnya. Jadi yang menegakkan hukum Kristen itu bukan Yesus, tetapi Kekaisaran Romawi in the gang. Sedangkan baginda Rasul Muhammad SAW menegakkan hukum Islam, dia sendiri bersama dengan sahabat-sahabatnya sampai ke seluruh penjuru tanah air. Alhamdulillah, beliau sama seperti Musa. Sekira begitu dari saya. Silakan ibu yang baik hati untuk menolak itu. Saya tidak ada paksaan untuk memaksa ibu. Yang pasti bahwa konsep keimanan kita sama ketika mendudukkan sosok yang datang kepada Bani Israel. Beliau hanyalah nabi, dia bukan Tuhan, dan mustahil itu adalah Tuhan karena dia adalah manusia. Demikian dari saya. Silakan, Bu. Kalau ngomongnya kok lagi seperti sama Trinitas tentang Yesus, dia bukan Tuhan ya. Makanya saya nggak suka. Nanti dulu. Iya. Melanjutkan pendapat saya sendiri. Pendapat saya kan semua tertulis di Bible. Saya tidak pernah menambahi, tidak pernah mengurangi. Karena kalau yang mengurangi akan dapat malapetaka. Itu di Wahyu ya, Bang Yuma juga tahu itu. Nah, saya tanya dulu sebelumnya, Bang Yuma, YHWH itu kan nama Allah Israel yang Esa. YHWH itu nama. Apakah YHWH itu Allah Subhanahu Wa Taala? Gini, Bu, kalau kita berbicara mengenai internal kami umat Islam, sama atau gimana? Tidak? Iya. Dengan penyebutannya jelas tidak sama, Bu.
Kalau penyebutan jelas tidak sama. Satu bahasa Ibrani, satu bahasa Arab. Saya ulangi lagi, ya. YHWH Ya. itu Mm, dari Allah Sang Pencipta. mm. Nama Ya. dari Allah Israel yang Esa. Itu sama dengan Allah, Ya, silakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak? Sama enggak? Kalau Kedua. penyebutan nama jelas berbeda, Bu. Ya, tapi sama apa tidak gitu aja. Jawabannya sama apa bukan? Itu dulu. Jawab dulu sebelum Namanya beda lah. Satu Allah, satu Yahweh, jelas beda lah. beda. Oke, jawabannya beda. Oke. Mantap. Oke, nanti ya. Jadi semua ayat-ayat yang Bang Juma tampilkan Hmm, itu Yesus belum lahir. ya, Dan itu semua merujuk kepada Yesus. Tidak ada nama Muhammad di sana. Memang kalau Bang Yo, Bang nama Yesus juga nggak ada di sana, Bu. kalau tidak disebut, kalau buku-buku Yesaya, kitab Yesaya selalu mengatakan benih. Ya, Yesaya 6 ayat 1 itu mengatakan bahwa benih yang akan lahir itu adalah dari tunggul Isai. Isai adalah bapaknya Daud, jadi dari keturunan Daud. Itu selalu Ya, mengatakan itu betul, Ibu, itu betul. Tentang Nabi Isa, tentang Yesus itu betul. Yang kita bahas ini adalah nabi yang sama seperti Musa. nama memang tidak disebut, tapi benih. Nah, itu benih itu maksudnya benih manusia. Iya, benih Yesus, ya nggak apa-apa. Memang Yesus itu nabi. Diceritakan memang dalam perjanjian lama. Semua. Benih Daud. Bang Yuma tadi lama banget, giliran aku jangan curang begitu dah. Iya, silakan. Kan Bang Yuma lama banget, giliran aku diputus terus. Ya pokoknya intinya bahwa Ya udah, silakan. bahwa ayat-ayat yang dibaca oleh Bang Juma di dalam Bible tadi tidak menunjukkan kepada Muhammad. Selain namanya tidak disebut, memang tidak di sana, dan itu semua kepada Yesus. Endingnya Bible adalah kekristenan, karena merujuk setelah Yesus diurapi menjadi Kristus. Mesias atau Kristus itu sama, hanya beda bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Nah, pengikut Kristus ini Allahnya harus sama. Kalau mengaku murid Yesus Kristus, pengikutnya adalah Kristen. Kristen adalah diambil dari kata Kristus. Maka pengikut Kristus ya Kristen, bukan Islam. Kalau mengaku Yesus ya bukan Islam. Endingnya adalah di Wahyu dikatakan Yesus, akulah Alfa dan Omega. Tidak ada yang lain selain aku. Kalau Trinitas mengatakan, oh itu YHWH. Yesus itu Alfa dan Omega. Alfa dalam arti permulaan penciptaan, dan akhir dari penciptaan selain Yesus tidak akan ada lagi. Seperti itu. Itu jawabannya. Jadi ayat yang tadi, ya silahkan aja monggo, kalau memang kepercayaannya Muslim, Islam, Bang Juma menganggap bahwa ayat-ayat tadi merujuk kepada Muhammad, ya monggo-monggo saja, tapi kami juga berhak dong, itu kitabku kok. Iya, silakan. Ya Nggak kan? apa-apa, Bu. Iya, Ibu berhak. Nggak apa-apa. Ya. Cuman yang Ya. perlu diluruskan, Ibu, yang disebut Kristen itu adalah orang-orang yang pertama kali di Antioquia. Tapi Mereka penganut Trinitas, Bu. Benar saya nggak? tahu pertama kali di Antioquia itu di Antioquia. Orang penganut Trinitas itu. Ya, tetapi mereka semua pengajaran dari Kristus, dari Yesus, dari Kristus semua, makanya dibilang Yang kesana di Antioquia kan Paulus, Bu. Bukan Yesus. Gimana ya, tuh? memang pernah mengatakan semua perkataan Yesus itu kekristenan. Semua yang diajarkan Yesus itu kekristenan, karena memang dari Iya. intinya Bible Ya dari nggak apa-apa lah. Anggap Wahyu. saja iya, Bu. tidak bukan ajaran Islam, kekristenan, karena dari Kristus itu, Yesus itu kekristenan. Jadi kita sampai Wahyu. Iya, jadi oke. Cukup kayaknya ini Ya. topik ini sama Bang Juma, karena Bang Juma di sana kan mau maghrib tuh, Bu, di Indonesia Tengah ya. Iya, Bang Handi. Nah,
Di sana udah mau Ya, maghrib. cuman sedikit Bang Handi, Ya, 1 menit silakan. dari saya sebagai penutup Bang Handi. Ya. Ya, jadi kalau misalnya Ibu tadi mengatakan YHWH bukan Allah, nggak apa-apa. Dari penyebutan itu memang berbeda. Ini closing dari saya, Bu. pendapat agama menurut Tapi Bang sangat disayangkan karena terjemahan daripada kitabnya Kristen itu tidak menyebut YHWH, tapi menyebut Allah, kan gitu ya. Itu yang pertama. Kedua, kalau penyebutan Allah dan YHWH dianggap itu berbeda, ya nggak apa-apa, layaknya Suma berbeda dengan Simpe Aba, berbeda dengan Pak Arya Manager, berbeda dengan Sensei Aling dan seterusnya. Tapi orangnya satu, sama. Namanya aja yang penyebutannya tergantung kondisi. Kalau di rumah saya dipanggil Abah, di kantor saya dipanggil Bapak, ya sama aja. Tapi itu saya ajanya. Nah, tapi kalau kita berbicara mengenai sifat, Bu, berbicara mengenai sifat, Al-Quran mengatakan kepada esensi pencipta langit dan bumi itu dengan sebutan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Di dalam sebutan kitabnya Nabi Musa disebutkan El-Rahim Fekanun. Jadi sama aja pun El-Kana. Ya, kalau di dalam Al-Quran disebut Al-Gayur, El-Qadol disebut Al-Asim. Jadi sebutan-sebutan kepribadian, sifat-sifat Tuhan itu mereka sama. Ya, esensi daripada ini sama, tapi YHWH dan juga Allah, kalau itu jadi pembeda, buktinya para rabi-rabi Yahudi ketika mereka menerjemahkan kitab yang mereka katakan Torah ke dalam bahasa Arab, YHWH dia ganti dengan nama Allah. Yahudi Tidak mungkin kemudian orang-orang Yahudi kemudian menyebut nama YHWH dengan sebutan Allah, nggak mungkin kalau mereka tidak memahami bahwa Tuhan kami itu satu. Nah, yang celaka kemudian adalah ketika bahasa daripada Torah, Ibrani ataupun Aram diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, tidak pernah itu YHWH diterjemahkan dengan bahasa Theos, apa tuh? Atau bahasa yang kemudian dianggap setara dengan YHWH itu sendiri, nggak ada. Nah, sementara nama tertinggi di dalam pengajaran para nabi itu adalah El. El itu adalah ibaratnya dia yang tertinggi di dalam konsep pencipta. Itu penyebutan. Nah, itu juga kami anut. El, Il, Ilah, dalam bahasa Arab Alaha, dan seterusnya. Jadi itu hanya penyebutan, tapi pada prinsipnya sifat-sifatnya itu maha suci, maha tinggi, maha perkasa, maha sejahtera dan seterusnya. Itu sama. Dan kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian 17, Bu, Tuhan mengambil sumpah. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Jadi kita tidak bisa kemudian mengatakan, oh Tuhannya Islam itu berbeda dengan Tuhannya Israel. Nggak bisa loh. Bagaimana dengan Tuhan yang mengambil sumpah? Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu. Anak-anak Abraham siapa? Ismail. Makanya orang Kristen Arab itu sudah menggunakan kata Allah karena mereka tahu bahwa Allah itu adalah nama Tuhan yang sesungguhnya. Itu loh, Bu. Ismail doang yang disebut, padahal anaknya Abraham itu ada dari istri yang sah yang pertama Sarah, Ishak, dari Hagar anak dari istri yang hambanya itu, yang budaknya itu, satu lagi dari Keturah punya Bu Ani, ini kan Banyuma mau sholat maghrib di sana loh. Nanti kita lanjut lagi pada part kedua ya, habis sholat Isya nanti malam. Ya. Dulu, satu ayat saja, please. Ya, Bang silakan. Malah dia kan satu ayat. Kisah 1 ayat 8 dikatakan kalau Roh Kudus datang kayak gini, ayat Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, Waduh, suara Ibu Ani juga udah terputus-putus. kalau Roh Kudus datang atasmu, maka kamu akan menjadi saksiku, kata Yesus. Ingat itu sampai ujung bumi.
Masih banyak ayat mengatakan sampai seluruh dunia, sampai segala bangsa, sampai ke bumi masih banyak. Tapi saya cuma Ya, ini benar ini Bu, benar. Makanya di dalam Yohanes 14 nomor 26, ketika penolong itu datang, dia akan bersaksi tentang aku dan berkata-kata ya seperti Suaranya Bu Ani udah nggak jelas, Bu. Keruduk-keruduk. Coba Yohanes 14 nomor 26, Bu. Coba lihat di situ, Bu. Kira-kira ini tertuju kepada siapa? Kepada Kristen atau kepada Islam? Coba, Bu. Itu ayat-ayat itu. Tadi Bang Yuma bilang katanya Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Tapi sebelum bilang malaikat bilangnya itu penolong itu Muhammad. Berarti Roh Kudus ada berapa? Muhammad ada berapa? Roh Kudus itu, Bu, Roh Kudus itu malaikat Jibril yang datang kepada sang penolong. Sang penolong ini atau yang dikatakan penghibur, ya, itu yang akan menyampaikan apa yang diajarkan oleh Roh Kudus. Makanya saya katakan Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Nah, Roh Kudusnya itu bekerja kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, lalu kemudian bekerja kepada Al-Quran. Nah, Al-Quran inilah yang saya gambarkan sebagai pemberitaan dari Roh Kudus. Coba lihat di dalam Yohanes 14 nomor 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, sekarang kalau kita lihat, mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu itu jatuhnya kepada siapa? Kristen tidak mungkin. Ya itu kan menurut karena Kristen itu Islam. Kalau iya, ini kan menurut saya, Bu. Iya, memang ini nggak bisa sama sih, Bu. Ini bukan menurut Ibu, ini memang menurut saya. Jadi umat Islam itu mengingatkan kepada saudara-saudara Kristenku akan perkataan-perkataan Yesus yang pernah Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Apa itu? Aku Nabi, aku Rasul, aku Al-Masih, aku Mesias, aku utusan Tuhan, aku diberikan Injil, aku tidak berkata-kata dari sendiri, aku menyembah hanya kepada Allah, sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu, dialah Allah, tiada Tuhan selain dia. Itu yang diingatkan oleh umat Islam kepada teman-teman Kristen. Kenapa? Karena itu adalah perkataan yang pernah Yesus katakan kepada Bani Israel. Makanya dikatakan ketika penghibur itu datang, Roh Kudus itu datang, yang diutus Bapa, dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, kalau Kristen, Yesus tidak pernah mengatakan akulah Tuhan, dituhankan, dipercaya itu. Yesus tidak pernah katakan itu. Tapi kalau Islam mengatakan Yesus itu Nabi, Rasul, itu hanya sekedar mengingatkan perkataan-perkataan Yesus yang pernah Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Saya kira begitu, Ibu. Ya, cukup dulu ya, Bu. Nanti kita lanjut part kedua lah. Saya sudah sholat Isya. Bang Yuma di sana loh, mau jam 6 loh waktu Indonesia Tengah. Bang Yuma nggak tahu kalau aku bukan caranya seperti sama Trinitas. Sudah tahu aku penyembah Bapak YHWH. Iya, ibu adalah Muslim, ibu adalah Islam. Saya paham. Sedikit lagi syahadat juga kok. Tidak, saya bukan Islam. Yesus bukan. Iya, Lalu, Oke. berarti ibu tidak mau mendengarkan pernyataan Yesus dong, kalau gitu. Semua apa yang di Mic-nya Ibu Ani juga udah ngedrop, Bu. Nggak kedengeran dengan jelas. Serius. bukan Islam. Ya, nanti lagi Bu Ani. Ya. Nanti lagi ya, Bu ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Demikianlah tadi ya diskusi antara Bu Ani dengan Bang Joma. Ya, ini nggak ada pemaksaan di sini. Masing-masing kita sebagai jamaah yang cukup mendengarkan supaya mudah-mudahan teredukasi, bermanfaat buat kita semua. Itu aja sih intinya di sana. Di sini nggak ada pemaksaan pendapat. Gitu ya kira-kira. Terima kasih ya semuanya ya. Kita tutup dulu dari tadi. Bang Joma mau sholat maghrib. Terima kasih semuanya. Sampai